Iblis merasuki Yudas, lalu dia membocorkan keberadaan Yesus. Iblis membisikkan rencana jahat kepada Yudas. Pertama, iblis yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam versi Kristen, ternyata iblis juga yang menyebabkan manusia ditebus dosanya. Sebenarnya Kristen itu berterima kasih sebenarnya kepada iblis, karena iblis sendirilah yang menyebabkan manusia ditebus dosanya. Tidak ada peran iblis, tidak ada itu yang namanya penebusan dosa di dalam kekristenan. Iya, memang dan iblis pula yang menjadi bapaknya kali. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ada ayatnya itu. Memang sih Bang, di dalam kekristenan juga itu berbeda-beda juga sih pandangannya Bang. Karena ada makanya Tuhan Yesus itu untuk mau mengembalikan kita ke kehidupan yang kekal, karena Adam telah gagal melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan itu. Dia melanggar di situ. Makanya ada juga orang Kristen pandangannya bahwa Tuhan Yesus itulah yang akan mengembalikan kedudukan manusia kembali ke hidup yang kekal Bang. Iya, itu kembali kepada prinsip awal yang tadi. Ya. Karena Kristen Anda sendiri pun kan mengusung konsep sebuah bagaimana Yesus itu harus mati di kayu salib. Anda membawa ke Adam. Adam jatuh ke dalam dosa disebabkan oleh iblis, kan gitu. Sejarahnya juga kata Yesus, awal mula terjadinya penangkapan terhadap Yesus tidak lepas dari pelan iblis. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Itu di Yohanes dibahas, bahkan di dalam Lukas juga dibahas. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Iblis ini yang membisikkan rencana jahat dan penangkapan terhadap Yesus. Akibat dari peran iblislah Kristen ditebus dosanya. Jadi gitu sebenarnya. Iblis yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa, iblis juga yang menyebabkan di dalam imannya Kristen manusia ditebus dosanya. Justru yang banyak berjasa di sini tuh iblis sebenarnya. Kalau kita lihat sejarahnya. Padahal dalam pengajaran Yesus sendiri justru iblis itu adalah musuhnya. Gitu kan. Rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh Yudas, yang dibisikkan oleh iblis, itu adalah tindakan yang keji, yang tidak diikuti atau tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Karena di dalam pengajaran Yesus, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Jadi Yesus itu, kalau Anda benar-benar mengikuti pengajaran dari Tuhan, Yesus itu untuk dikasihi, bukan dibunuh. Dengan cara apa? Ya diikutilah ajarannya, didengar pengajarannya, ketika berdosa disuruh bertobat. Pokoknya ajaran-ajaran yang dipaparkan oleh Yesus itu diikuti. Itulah dikasihi. Tapi kata Yesus, sementara engkau melakukan keinginan Bapakmu. Apa itu? Berusaha membunuh aku. Siapa di situ bapaknya? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi pembunuhan terhadap Yesus yang diimani oleh Kristen sampai detik ini sebagai ajang penebusan dosa, kalau kita merujuk kepada pengajaran Yesus, justru itu adalah mengikuti kehendak iblis atau mengikuti keinginan iblis, bukan keinginan Sang Pencipta. Karena keinginan Sang Pencipta, Yesus itu dikasihi dengan diikuti ajaran, bukan dibunuh. Sementara kalau dibunuh itu mengikuti kehendak iblis gitu. Iya Bang. Terima kasih ya Bang, Ustadz Alip, teman-teman semuanya. Ya, sebelum Intinya gini, tuanku, intinya gini, kalau tidak ada peran iblis di sini, Kristen tidak punya Tuhan. Karena apa? Karena penyaliban bakal gagal. Judas itu dibisiki sama iblis untuk menipu. Jadi kalau nggak ada peran iblis, kalian nggak punya Tuhan, weh. Iya, oke Bang. Terima kasih, ini sudah dapat pelajaran juga untuk. Aku berharap aku berharap progres ya, yang saya sampaikan di awal. Aku berharap progres, jangan sampai
ketika Anda sudah mendapatkan progres keilmuan di sini, terus besok masuk Komal Muslim lagi, masih nggak ada progres, masih gitu-gitu aja. Progres ya Bang ya. Lanjut. Ya bang, ya bang. Makanya saya bilang tidak, kita harus berdoa juga bang, selalu meminta petunjuk bang. Tidak mungkin kita langsung ini juga bang. Ya karena jujur juga kepingin dibawa juga banyak yang serang-serang saya. Ada yang bilang saya nipu-nipu, ada yang bilang saya cari koin. Wah, tidak ada niat saya begitu bro, itu di luar jangkauan saya itu. Halo, salam. Kamu naik ke sini semua yang koin yang Udah bang tuanku, jadi melebar nantinya, jadi bakal ribut nantinya, jangan dibahas Enggak, sama masalah juga, itu. Udah jangan gini, jangan ribut sama netizen, itu maha benar netizen dengan segala typingannya ya, dengan segala ketikannya, jadi nggak usah dibahas. katanya Fokus kemarin di atas saja, Bre. Iya. Jangan fokus di bawah. Katanya kemarin di rumahnya Bang Rasid saya ngeyel. Di rumahnya Bang Rasid kemarin saya bertanya. Tidak ada saya menghujat di situ. Saya bertanya baik, kemudian Bang Rasid juga tanya saya. Tidak ada kami mau bilang hujat Bang, apa. ngeyel itu harus dalam diskusi bang. Kalau cuman manggut-manggut aja nanti netizen juga ngeluh bang. Alah terlalu datar, nggak seru. Ngeyel Ya. itu harus. Kalau bisa abang ngeyel malam ini biar seru kita diskusinya. Gas. Ngeyel, Iya cepetan. bang, iya bang. Karena Saya kalau nggak tunggu ngeyel, dia naik. viewers Kalau typing, perlu, aduh nggak seru trennya, turunin nah. Ini bang inspirasi. Nggak ada naikin perlawanan. Naikin dia, setelah saya turun semua koin yang saya miliki saya kasih dia bang. Udah nggak usah ribut, nggak usah ini, nggak usah. Ini ada si Rexona, Rexona mau apa kau naik? Terus saya Hah? kasih anak singa Siapa saya yang kasih. naikin saya, woi? Mau apa kau naik? Mau apa kau? Hah? Siapa yang Mau apa? naikin saya? Lu mau apa naik? Mau apa? Mau debat? Ayo debat ayo. Izin turun ya bang, inspirasi. Terima Ayo kasih. mau ke surga enggak? Nggak mau, Standby surga aja Kristen, dulu di atas. odong-odong, surga palsu itu, nggak mau. Selamat Ada malam, Syardian salam kan? kenal. Wah, omongan biasa lu, sebentar aja lu langsung nyungsep lu. Terus 3:18. Ini lawan saya di Facebook teman-teman, tapi ya begitu-gitulah, aku ogah, yang lain aja. Enggak, kemarin saya kasih si Syardian senang. Udah buka tema aja lu Rexona buka tema aja, belokok. Senang banget dia kemarin, Berkokok, ya. dia bola, cicing sih ya. Tuhan Buka mati tema aja kan, Ustaz ya. Ali. Saya gituin, langsung dia senang, dia langsung ngopi dia Syardian. Si belegu ngomel wae, ngoceh wae. Nggak apa-apa, kan ada Romo. Kan masih ada Romo Bang Ardi. Santai Kemarin saja. Syardian tuh lucu. Gue kasih dulu Syardian biar senang. Dia nanya mulu kan, Tuhan mati enggak? Biar senang dia. Iya, saya gituin. Biar langsung senang. Bukan langsung senang bang, langsung tahlilan. Langsung senang dia. Dia kan nanya mulu. Teman-teman di sini ada yang percaya nggak sama omongan dia? Iyalah, percayalah. Orang saya udah hafal ke pertanyaan. Tuhan mati enggak katanya, saya gitu. Iya. Ngomong apa sih? Padahal itu kan pelajaran anak sekolah minggu. Aduh. Yaudah coba dalam pelajaran anak sekolah minggu diajarkan Tuhan mati atau tidak? Ya makanya saya bilang tadi ke Syardian baca 1 Petrus 3:18. Kembali kepada ajaran anak sekolah minggu. Di dalam sekolah minggu diajarkan kalau Tuhan itu mati atau tidak. Ya makanya kan saya baca nih, Ya, 1 Petrus itu Kristus mati sekali untuk segala dosa kita, ya kan? Jadi dalam ajaran anak sekolah minggu kalau Tuhan itu mati. Iya, mati secara kemanusiaannya, secara manusia. Tapi kan supaya kamu Kok malah senang. jadi secara Bang, mati kemanusiaan? saya gitu, iya. Lah itu kematian Tuhan itu apa? Iya kan secara kemanusiaan, sebagai manusia dia Nggak mati. ada bunyinya secara kemanusiaan Tuhan itu nggak ada. Sebab Ada maknanya. setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Itu kematian Tuhan. Jadi prinsip imannya Kristen, kematian Tuhan itu harus dikabarkan.
Seandainya mungkin ada pengumuman di gereja setiap tanggal berapa ada pengumuman kematian Tuhan, ya sebagai orang yang toleransi minimal saya kirim bunga papan lah, turut berduka cita atau berbelasungkawa atas kematian Tuhannya Kristen. Semoga Tuhannya orang Kristen diterima amal ibadahnya di sisi Tuhan. Nah, kurang lebih gitulah. Masalahnya kenapa malah dirahasiakan sampai detik ini? Padahal kitabnya mengajarkan dengan minum apa itu tadi? Makan roti dan minum cawan ini, Kristen itu memberitakan kematian Tuhan gitu. Ini saya jadi bingung Ustaz Alif, tanggal 25 Desember ini hari kematian Tuhan atau hari kehidupan Tuhan? Itu kelahiran. Oh, bukan kematian. Jadi hari kematiannya tanggal berapa? Yang dia maksud itu kan peringatan. Iya, memberitakan kematian Tuhan. Nah, Iya. Kristen itu kan mestinya itu mengabarkan tentang kematian Tuhannya gitu loh. Iya, Kristen kan itu harus peringatan. bangga. Kristen harus bangga, percaya diri dengan menggelora mengatakan, "Oi, Tuhan kami itu pernah mati." Gitu. Iyalah, Itu Kristen. makanya orang Kristen Nah. banyak di sorga tidak terhitung jumlahnya. Ada Kalau dulu. Tuhan, kalau kemanusiaan Tuhan tidak mati, di sorga itu tidak banyak Kristen, bro. Kok jadi kemanusiaan Tuhan sih? Iya, Ya, berarti Tuhanmu jadi manusia gitu maksudnya. iya, Tuhanku jadi manusia. Sejak zaman Adam Tuhanku sudah manusia. Makanya bergulat dengan Angel Yakub. lagi ini. Makanya makan roti dengan Abraham. Pantesan Bang Ardi nggak mau diskusi sama dia, ternyata botol. Udah tahu kan? Nah, tuh makan lah itu. Saya kasih dia senang karena dia kan Aduh. saya kenalkan udah tahunan lalu, bukan orang baru. Nah, kalau Jadi begini biar dia nih. senang kan saya kasih. minyak ketek. Rexona, Biar dia senang Rexona. Serbian itu. Rexona, minyak ketek. Pak Rexona, izin dong, bentar dong. Pak Rexona ini, aduh, Pak Rexona ini alirannya yang mana ya? Yang Tritunggal kah? Oneness kah? Saya terhitung Aliran ya. listrik, Oh, dia Tritunggal aliran listrik, listrik. Romo. Iya, iya, Dia aliran Tritunggal. listrik. Tunggal saya kan Allah yang Maha Esa yang memiliki roh dan firman. Yesus Siap. adalah Listrik Allah yang yang nyetrum, berasal ya. dari firman bersama-sama Allah. Itu kan berkepala, bro. Siap. Konsep Tritunggal itu seperti apa sih Pak? Bagaimana sih penjelasannya? Penjelasan sederhananya Tritunggal itu seperti apa coba? Jangkrik malah dipancing ke situ, pusing lah aku. Nah, konsep Tritunggal kan udah jelas. Allah yang Maha Esa memiliki roh dan firman. Aduh. Yesus adalah wujud Adalah Romo-Romo. Allah yang berasal dari firman bersama-sama Allah di Yohanes 1 ayat 1. Oke? Aduh, udah. Terus siapakah Bapak itu? Bapak itu ada di dalam Yesus. Allah itu ada di dalam Yesus. Karena Allah dan Bapak itu adalah roh. Itu aja gampang Mengerti kok. aja lah. Ayatnya di Ikut-ikutan mana? Ustaz Bilang biar Alif. saya terangin. Pak Rekson. Itu aja nggak usah pusing banget ketuhanan Lu terangin dulu, kau jawab dulu. kalau orang nggak paham. Ntar dulu. Coba ku tanya. Manusia bisa nggak jadi Tuhan? Nggak bisa. Baca Roma 14 nomor 9. Supaya ia menjadi Tuhan. Sebelumnya dia Tuhan atau manusia? Maksudnya? Bacalah. Saya lagi udah paham. baca maksudnya. Udah paham maksudnya itu setelah dia ia meninggal. menjadi Tuhan. Maksudnya itu kan supaya setelah dia ia menjadi meninggal. Tuhan. Aduh. Iya, maksudnya itu dia meninggalkan kemanusiaannya kembali jadi naik ke sorga, itu maksudnya itu, bro. Mana ada tulisan surga? Kan Artinya kembali bilangin ke Tuhan. Nih, kembali ke Tuhan menjadi Udah manusia. dibilangin dari awal Kang Dito. Iya kan? Jangan Begitu nyambung kemanusiaannya bingung di- sendiri kan. Ada. Dia kita muter-muter. kita pelan-pelan dulu, makanya iya pelan-pelan dulu ini sama Pak Rekson ini kan. Kalau yang belum ngirim bunga papan ya wajar lah, sama dia akan dibantah terus. Kan tadi yang lahir itu kan Tuhan, Pak Rekson, benar nggak? Yang Iya, lahir di benar. kota Daud itu Tuhan, benar? Iya benar, di Lukas Iya. 2. Nah, Hari yang ini telah lahir Tuhan Yesus Juru Selamat di kota Garut. Nah, yang mati berarti Tuhan juga kan?
bener nggak? Kemanusiaannya Tuhan lah. Berarti yang lahir itu manusia bukan Tuhan. Tuhan, tapi kan dia kan ini apa namanya? Berarti seperti yang mati juga Tuhan, Pak. inkarnasi, namanya kan inkarnasi. Loh, iya, itu mau inkarnasi, ingkar sayur, ingkar apa itu nanti urusannya. itu Yang namanya kan- lahir namanya hari Tuhan ini menjadi telah manusia lahir inkarnasi. di kota Daud itu Tuhan kan di situ. Iya Tuhan. Nah, yang lahir Tuhan berarti yang mati juga Tuhan, bener nggak? Enggak, begitu dia udah Oh, berarti Tuhannya Pak Rekson itu cuma bisa lahir tapi nggak bisa mati. Makanya umur 8 hari kan langsung disunat. Nah, Tuhannya Ya Pak kan, itu Rekson. baru manusia. Loh, yang lahir tadi apa? Tuhan, Lah, yang disunat berarti manusia. gimana ceritanya? Itu kan pengabaran. Itu kan malaikat. Nih, malaikat mengabarkan kepada gembala-gembala. Sakit jiwa nih orang. Nih, manusia. Malaikat mengabarkan kepada Tadi bisa gembala-gembala. aja bikin pertanyaan, bah, kampret lah. Iya, kan begitu. Itu namanya Kasih plus inkarnasi. dulu. Namanya inkarnasi. Iya, kan pelan-pelan Pak Tuhan Rekson lahir tadi kan. inkarnasi jadi manusia. 8 hari disunat. Begitu inkarnasi. Yang lahir itu kan Tuhan, bener ya? Iya, iya, baru inkarnasi. Yang disunat itu Tuhan, yang mati Manusia. juga Tuhan. Yang lahir Tuhan, langsung inkarnasi 8 hari disunat itu manusia. Kok Tuhan bikin nasi sih? Hah, kok nasi? Ya itu barusan Anda ngomong Tuhan bikin nasi, apa itu? Inkarnasi. Oh, inkarnasi. Bang Ardi ikan nasi bukan bikin nasi. Woi, Kan malaikat mengabarkan kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Jadi yang lahir setelah itu 8 Tuhan, kan? hari, dia udah manusia karena sudah reinkarnasi pada prosesnya. Yang nggak lahir tahu itu satu hari apa Tuhan, dua. lalu dia berubah menjadi manusia gitu. Iya. Kan namanya inkarnasi. Kayak mana? Yang lahir itu Tuhan. Ketika lahir Tuhan itu bentuknya apa? Bayi bukan? Enggak tahu lah, pokoknya inkarnasi lah istilahnya. Kok jadi nggak tahu? Ya mana tahu kita namanya misteri. Kan nggak ada ayatnya inkarnasi, Pak. Itu. Kan Bapak sendiri yang ngarang, makanya Bapak sendiri ngarangnya berarti belum sempurna kalau gitu, Pak. Coba gini, sempurnakan mengarang dengan cara yang baik dan benar, sehingga ketika kita bernarasi menyampaikan ada pertanyaan-pertanyaan sudah di-cover dengan karangan-karangan berikutnya gitu loh, Pak. Nih saya ulangin lagi Jadi akan enak saya kita. bertanya lagi ya. Malaikat datang Siap. mengabarkan kepada gembala-gembala, Iya. hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. di kota Garut bikin dodol. Nah, di kota Daud akhirnya lahirlah. Nah, setelah lahir kan jadi manusia. Setelah lahir jadi manusia, terbukti 8 hari disunat, berarti sudah manusia sempurna. Yang lahir tadi di situ manusia atau Tuhan? Yang lahir manusia lah. Loh, kok ayatnya Tuhan? Iya, dikabarin malaikat Tuhan karena dia itu Tuhan yang turun dari sorga menjadi manusia. Tidak mungkin dikabarin hari ini telah lahir manusia. Tidak mungkin malaikat yang begitu belum pakai. Aduh, ya Allah. Iya, jadi itu dia yang dikabarin malaikat seperti itu. Hari ini telah lahir Tuhan karena Tuhan yang datang. Yang lahir Tuhan yang itu datang Tuhan yang kan? menjadi manusia, makanya disebutin. Yang lahir itu Tuhan, oke. Iya. Tapi berbentuk manusia. Iya, akhirnya inkarnasi lagi jadi manusia. 8 Jadi hari Tuhannya disunat. Pak Rekson itu berbentuk manusia, namanya Yesus, oke? Hah? Baru sadar? Gimana? Yang jadi Tuhannya Pak Rekson itu adalah manusia yang lahir dari ibunya atau yang dilahirkan oleh ibunya, kan gitu?
yang dilahirkan ibunya itu Tuhan, tapi begitu lahir jadi manusia. Itulah bahasa. Iya, makanya Tuhannya Pak Rekson itu dilahirkan dan dia itu adalah seorang anak manusia. Gitu ya? Clear? Apa ragu, mendadak ragu atau gimana? Masih bisa dinego ini? Iya benar, Tuhan jadi benar. manusia. Tuhan jadi Berarti manusia. Tuhannya Pak Rekson adalah manusia yang Tuhan jadi dilahirkan manusia. oleh Jangan ibunya. dihilangin Tuhannya. Jangan dihilangin. Ya Tuhannya Pak Rekson lah, masa Tuhannya gimana sih, kan laki-laki, ya nyak lah. Iya, makanya jangan dihilangin karena itu kan Tuhan. Cuma kamu aja nggak mengakui kan? Saudara laki-laki, saudari perempuan, Tuhannya laki-laki, kan Yesus. Kalau Tuhannya perempuan nanti. Ya Tuhannya Pak Rekson itu ketika lahir dia itu menjadi manusia, betul? Iya. Makanya Tuhannya Pak Rekson itu manusia, namanya Yesus. Iya, selama dia manusia. Lah, memang sama Iya. dia manusia, memang dia manusia. Iya, tapi kan dia kan manusia kan cuma 33 tahun, Bro. Oh, setelah Kan 33 tahun dia nggak jadi manusia lagi. Nggak jadi manusia lagi, naik lagi ke sorga jadi Tuhan. Oh, jadi selama dia jadi manusia itu dia bukan Tuhan ya, Pak Rekson? Pak Rekson, Ya Allah. selama dia menjadi manusia dia bukan Tuhan ya, Pak Rekson? Maksudnya Tuhan sepenuhnya sempurna. Kalau jadi manusia kan dia kan dui apa namanya itu? Dui. Jadi dia Dwi Purwanti. apalah Cahyani. pokoknya separuh lah. Dwi Purwanti. Separuh Tuhan lah. Berarti selama dia jadi manusia dia bukan Tuhan, Pak Rekson? Maksudnya dia Tuhan separuh, manusia separuh, itulah begaulnya lah apa namanya. Oh, berarti ada dua paro di situ. Ini aku jelasin nih menurut aku Pak nih. Yesus itu dwinatur. Dia duinatur, nah itu dia pintar tuh. Jadi kalau anda melihat kemanusiaan Yesus, jangan lupakan juga keilahiannya. Iya betul Bitina. Oke, baik. Oke, saya tanya sekarang Pak, kalau gitu, kemanusiaannya Yesus ilahi atau bukan? Loh, kemanusiaannya ke manusia, keilahiannya beda Berarti dong. bukan Kan ilahi ya? dinatur. Ada Iya, ilahi, makanya saya ada tanya. manusia. Oke, baik, satu-satu ya, jangan paduan suara. Kemanusiaannya Yesus bukan ilahi. Keilahiannya bukan manusia, betul? Iya. Berarti Yesus yang manusia bukan ilahi, betul? Wujudnya yang manusia. Nah, bukan ilahi, betul? Iya. Tetapi di Dan dalam yang dirinya nggak- ilahi itu tetapi- bukan manusia, betul? Tetapi keilahiannya nggak bisa dihilangkan. Kayak mana? Saya bukan masalah menghilangkan dan tidak dihilangkan. Yesus yang manusia itu bukan ilahi. Tadi kan Anda Iya, sepakat. dalam wujud kalau kita melihat Yesus dalam wujud kemanusiaannya, betul dia manusia 100%. Tetapi Iya, ingat, bukan ilahi kan itu? Tetapi ingat, jangan pernah terfokus hanya kemanusiaan kedagingannya saja. Ya makanya pelan-pelan kita bahasnya, pelan-pelan. Aja ini Yesus aku yang ajarin TK aja manusia begini. 100% bukan ilahi, betul? Begini tubuhnya Ya, tubuh ragu manusia. lagi. Nih jawab nih, tubuhnya manusia, tapi di dalam tubuhnya ada di dalam tubuhnya ada ilahi. Ada apa? Yesus yang manusia. Ada ilahi di dalam tubuhnya, ada Wujudnya ilahi. Yesus yang manusia. Ini Kristen saya. Oh, berarti Yesus kerasukan Tuhan. Berarti Yesus kerasukan Tuhan itu. Begini loh Pak Ustadz. Terkadang gini Pak Ustadz. Terkadang kalian yang tidak mengerti, tetapi kalian menuduhkan orang Kristen yang bodoh gitu loh. Enggak gitu konsepnya, enggak gitu. Dari tadi saya Enggak, lihat. coba Anda yang bilang tadi kemanusiaan Yesus bukan ilahi. Iya. Nah, keilahiannya juga bukan manusia. Iya. Nah, Yesus ketika di bumi dia terlahir, dia manusia, betul? Iya. Berarti manusia Yesus selama 33 tahun dia bukan ilahi, betul?
di dalam dirinya juga ilahi, makanya di mulai. setiap perkataannya dia bisa mengambil Pak Mulai Ustadz, lagi. gini loh Pak Ustadz, kalau udah dibilang dominatur, kamu jangan fokus hanya kepada kedagingannya Enggak, saja. maksudnya Ya sudah. aja dia paham dinatur Ya itu. sudah, biar Ini aja biar biar dinatur tidak artinya seperti terkesan ini. fitnah Yesus, Pak di Reson, mana diam dulu, Pak Yesus Reson, diam mengatakan kalau aku itu adalah duinatur. Nih, Begini Pak Alif, Anda ini seorang ustadz, ya, Anda ini seorang ustadz. Bukan, Jadi- bukan. Enggak, bukan ya, bukan. Oh, dari tadi saya dengar Anda dibilang ustadz. Oke lah, oke, saya menghargai Anda sebagai orang yang dewasa. Tetapi gini loh Pak Ya, Alif, gini. silakan gimana? Tidak sama seperti Yesus. Yesus tidak pernah bilang memang secara tertulis atau ditertulis di Alkitab, akulah Tuhan, sembahlah aku. Memang enggak. Tetapi kita yang dikasih otak, bisa mengerti tentang ucapan Yesus dengan menyamakan Cakep dia ini. menyamakan dirinya dengan Allah. Dia bisa mengampuni dosa. Itu siapa sih yang mampu melakukan itu kalau bukan Tuhan? Mantap. Oh gitu konsepnya. Jadi gini Justru loh, kita aku punya lihat otak. selama Sekarang ini- begini Pak, pelan-pelan ya. Dengar dulu Pak Alif, aku belum selesai. Kan saya Aku udah lihat- dengarkan. Dia jangan dipotong dulu. Lah, Jadi Anda udah diem barusan gimana sih? Oke, ya udah diam dulu, aku mau ngomong. Oke. Jadi gini, jadi selama ini kalian itu merasa paling kalian. pintar, paling Emang pintar? Padahal enggak. Padahal menurut saya itu kan bodoh gitu loh. Emang kita pintar, yang bodoh itu yang nyembah manusia. Loh, nyembah manusia. Oke. Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Iya, Dia Tuhan bisa yang maha jadi ini, maha apapun. tertindas. Dia Oke, bisa oke. jadi apapun tanpa Anda batasi. Oke. Di dalam ini ternyata standar Kristen ya. Maha kuasa Tuhannya Kristen itu adalah ketika dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. betul. Itu Berarti- ternyata di hadapan Kristen itu maha kuasa. Betul. betul jawabannya kenapa? Nah, betul kan? Tidak, jawabannya Menurut ada. Kristen, Benar, manusia jawabannya. yang tidak Dengar bisa dulu. berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu maha kuasa. Karena di ini dalam tubuhnya ada kawan-kawan Bapa. paham ya. Karena di dalam tubuhnya ada Allah, ada Bapa. Kenapa Saya jadi juga kemana-mana? sama, di dalam tubuh saya ada jiwa yang sehat, sama aja. Kalau dalam tubuh mah. Kembali lagi, gunakan Pak Ali. akal sehat. Oke. Ketika Yesus berkata, jangankan kepada manusia, kepada iblis saja, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Iya. Yang Jadi- punya akal sehat, Iya. mendengar perkataan Yesus, yang suruh disembah itu siapa? Iya, dengan akal sehat, siapa yang waktu itu iblis cobai? Siapa yang waktu itu iblis cobai? Anak manusia. Siapa? Yesus kan? Jangan lari-lari, fokus saja. Yesus Jangan Loh, iya, lari-lari dia, lari Pak Rekson. Wah, parah nih. Pak Ali, Si Edi, lari-lari gue. jadi begini nih. Yang iblis coba itu siapa Pak? Mending Pak Rekson jangan jelasin. Masuk akal kok Pak Rekson. Nggak begini nih. Ya, Pak Rekson jelasin. Si Edi botol. Pak Ali, yang iblis- Itu artinya yang iblis- begini, yang iblis di coba itu dalam siapa? tubuh Yesus itu ada Bapa, ada Allah. Oke, ayatnya mana? Di Ini kenapa Yohanes. Kristen sama Kristen pada sibuk? Saya jadi Ya, bingung. tapi penjelasan Pak Rekson bagus ini daripada penjelasan si Edi. Ayat Ini itu kan adalah- Kristen Tritunggal semua. Tuhannya kan udah punya 3, udah bisa dibagi satu-satu. Masih aja rebutan. Rekson dia Masa bukan- kami suruh nyimak? Wah, Rekson lu disuruh diem lu, padahal lu pendetanya di sini. Parah lu, Edi. Masa si Rekson suruh diem? Si Rekson ini orang pinter. Pak Alif, tadi Anda bilang Yesus berbicara kepada iblis. Nah, pada saat itu Betul. iblis sedang mencoba siapa Pak Alif? Mencoba Yesus. Yesus. Jangan apa-apa tadi jawaban Yesus kepada iblis itu. Lah itu tadi saya bilang, bacakan ayatnya, Pak. Coba ulangi, coba baca lagi dong. Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya Jadi- kepadanya engkau jadi- berbakti. Berarti Yesus Tuhan Allah, karena dia terbaik. Diam dulu Ya kamu. astagfirullahaladzim. Oh, masa harus disebut bego lu, Rekson? Mau disebut bego lu? Kan Parah lu, Edi.
Pak Alif. Jadi di antara Yesus dengan iblis kan mereka berdua di situ. Jadi pada saat itu iblis mencoba Yesus. Kenapa Yesus bilang jangan sembahlah Tuhan Allahmu? Berarti apa maksud perkataan Yesus itu? Jangan Oke, sekali-sekali iblis pelan-pelan. mencoba Tuhan Yesus itu sendiri. Pelan-pelan. Kata Yesus hanya kepada dia. Dia itu pribadi keberapa atau oknum keberapa? Hanya kepada dia. Jadi di antara kedua tadi, antara iblis dengan Yesus, mereka ini Antara iblis berbicara dengan kepada Yesus, siapa? Yesus Dengan guru menyebut Alif. ada kepada dia. Dia itu oknum keberapa? kepada dia sendiri. Karena apa? Kok malah jadi iblis- fitnah Yesus? Hanya kepada dia, bukan kepadaku. Pak Ali. Ini gimana lah ini? Saya jawab nih. Astagfirullahaladzim. Ya, mending Pak Rekson yang jawab. Pak Rekson masuk akal jawabannya, bagus Pak Rekson. Pak Edi ini kayaknya Ya, Pak Edi ini botol, dungu. Pak Edi ini, Rekson jawab, Rekson. Kamu yang Bentar dulu, dulu iblis kan mencoba Yesus. dia. Oke? Iblis kan mencoba Yesus. Apa kata Yesus? Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah. Yang dicobai itu kan Yesus kan? Ya. Berarti Yesus lah di situ Tuhan Allah. Oh, itu Ya Tuhan. kan, yang dicobai Oke. itu Yesus. Terus Yesus berkata, ada tertulis, Oke. jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke. Ya Yesus yang dicobai, Yesus yang Tuhan Allah. Oke. Itu aja nggak Oke. paham. Berarti Ya, iya si Edi dungu nggak paham nih. Lu yang Kristen dulu, itu udah seenaknya gue memelintir kitabnya ya, memelintir Ya. kitabnya. Yang Padahal memelintir kamu sendiri, yang memelintir kamu sendiri. baik, dengarkan ya. Nih, lalu berkata kepada Yesus, ini iblis ya. Iblis bilang kepada Yesus di nomor 6-nya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Menurut iblis, Yesus itu dikatakan sebagai anak Theos, betul? Anak Theos adalah Theos. Oh, ini nih Anak ajaran manusia adalah Yunani manusia. nih. Anak manusia adalah manusia, bukan anak monyet. Nah, Yesus mengaku dirinya anak manusia atau bukan? Dia anak manusia, kan udah aku bilang, Dwinatur 100% manusia, 100% Anak ilahi. Yesus dirinya mengaku sebagai anak manusia atau bukan? Yesus itu mengakui dirinya anak Allah. Anak manusia, berkali-kali sampai 80 kali dia katakan anak manusia. Iya. Mulai Dia hari anak ini manusia anak dalam manusia bentuk duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Yohanes 5 juga dikatakan, dan ia telah memberi kuasa kepadanya karena ia adalah anak manusia. Semuanya pengakuan Yesus anak manusia. Matius 19:28 juga dikatakan, anak manusia akan datang atau akan turun. Anak manusia, anak manusia, anak manusia, itu perkataan Yesus. Berdasarkan pengakuan Yesus, kalau dia mengaku anak manusia, maka dia adalah manusia, betul? Betul. Ini begini penjelasannya nih. Dwinatur itu artinya begini. Ini si Alif Disebut ini anak ngerti manusia, Dwinatur dari tadi, itulah Alif. kemanusiaannya. Disebut anak Allah, dialah Allah itu. Itu pemahamannya. Emang Jadi yang Rekson, dicobai iblis itu anak emang manusia, botol bukan mereka anak ini, Allah. emang botol Oke? dulu. Nah, udah jelas. Kok Ini enak baca banget ya Matius di komen 4 orang ayat ngomong 7. botol-botol, padahal nggak ada yang menghujat loh di sini. Karena dari Anda tadi sendiri kamu udah pelintir dijelasin kitabnya. Dwinatur, kamu nggak ngerti-ngerti juga, Alif. Nah, di mana dalilnya Dwinatur coba? Di mana Nah, dalilnya Dwinatur? Dwinatur itu artinya Edi ini mau anak digas Allah itu ini. Di mana? manusia. Di mana? Gas Di aja, mana gas. dalilnya Gas. kalau Yesus mengaku dia itu Dwinatur? Di mana? Ini pertanyaan Di mana orang pengakuan Yesus? kecil. Tidak ada ayatnya, udah lebih dengar. baik berarti Dungu bawa datanya kalau Yesus itu Dwinatur dungu belum Ini arti botol. Dwinatur begini. Dasar belenggu sia otokan berkokok sia gede-gede. Dan anak Allah Ciduhan gua ini banget nah. Betul. Dwinatur itu dua, anak manusia dan anak Allah. Itulah gelar Yesus. Oke. Berarti yang manusia itu dagingnya Rekson, dagingnya manusia. Oke. Itulah kemanusiaannya, anak Allah itulah ilahinya. Itu namanya. Oke. Dwinatur. Oke. Berarti Tuhannya Pak Rekson banyak. 1 Yohanes 4 nomor 4, di situ juga kamu sekalian anak Theos. Ada juga anak Theos selain Yesus. Itu bahasa apa itu? Berarti- Theos itu bahasa Yunani, itu bukan bahasa Indonesia yang kita bahas kan bahasa Lah, Indonesia. emang kitabmu bahasa apa? Ya udah bahasa Ibrani aja sekalian, ngapain bahasa Yunani?
Kitab Perjanjian Baru bahasa Yunani kok. Kenapa nggak percaya diri kau ini? Kenapa kau yang nggak kita suka? bahas sekarang itu kita lagi berbahasa Indonesia, apa lagi berbahasa Yunani? Menggunakan istilah kata Yunani tidak menyalahi perdiskusian ini karena itu bahasa originalnya. Yang Kecuali kita saya bahas- larikan yang ke sekarang bahasa yang kita bahas kan Arab, AI, larikan ke pakai bahasa lain. Indonesia lah. Kita pakai bahasa Indonesia, tapi Iya, kalau bahasa istilah Indonesia berarti teos Tuhan. itu legal di kitab Anda. Sekarang Anda tidak setuju kalau disebut Yesus itu anak teos, Anda nggak setuju? Udah, mending gini aja Rexon, mending gini aja Rexon, daripada pusing nanti gua ke Erick Thohir minta biar Yesus dinaturalisasi jadi Tuhan Indonesia, ya. Ntar gua minta ke Erick Thohir biar dinaturalisasi itu. Adonai, kalau begitu kenapa harus teos? Adonai juga bisa. Lah, terus kalau teos bisa nggak? Bisa, nggak bisa. Lah, Cuma kenapa kan diprotes? Maksudnya kalau kamu nanti bertanya dalil, saya Kenapa diprotes? kalau AI nggak bingung. Nah, Adonai itu bahasa Ibrani. Kalau kita membahas perjanjian lama, berarti kita istilahnya ke Ibrani. Kalau perjanjian baru, istilahnya ke Yunani atau ke Ibrani? Di Ibrani juga ada. Loh, kitab Anda perjanjian baru originalnya bahasa Yunani atau Ibrani? Bahasa Yunani, tapi Ibrani juga ada. Astagfirullahaladzim. Kalau bahasa Yunani, kalau saya bilang anak teos, salah atau tidak? Tidak salah. Ya sudah, ngapain diperdebatkan? Iya, cuma kita ngobrolnya nggak nyambung. Kita ngobrolnya nggak nyambung. Kadang-kadang ya. Nggak nyambung kita ngobrolnya. Kita Nggak lagi bahasa nyambung. Indonesia, bukan lagi bahasa Yunani kita. Ya, biar Kristen itu pada melek matanya, paham istilah kitab sucinya. Kalau kitabnya itu menggunakan bahasa Yunani dan Yesus itu sebagai anak teos. Jangan biasain Ini justru orang-orang Kristen mestinya berterima kasih dan bangga dikenalkan istilah kitab aslinya. Kenapa Anda malah protes? Nggak protes, kita kan lagi berbahasa Ya, Indonesia. kalau tidak protes, ayo kita lanjut maju. Yesus Nggak nyambung nanti itu, ceritanya. loh kok nggak nyambung? Iyalah, Yesus kamu itu pakai sebagai Yunani, saya anak pakai bahasa teos. Indonesia, nggak nyambung. Yesus itu sebagai anak teos, kan gitu. Nah, kembali, nah gini saya ajarkan Anda. Di dalam kitab Anda yang bahasa Yunani, Yesus itu Ho Christos, Ho Yos, Ho Theos, kan gitu. Yesus itu sebagai Kristus anak Theos. Oke. Dalam bahasa Ibraninya Bnei Elohim atau anak Elohim. Oke. Nah, dalam istilah orang Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani, ketika ada istilah Bnei Elohim atau anak Theos atau anak Tuhan, di situ berbeda pemahamannya antara Kristen dengan Yahudi. Karena orang Yahudi juga mengenal istilah anak Elohim kepada manusia. Bahkan manusia sendiri pun ada yang dikatakan sebagai Elohim. Namun dalam pemahaman orang Yahudi, mereka sama sekali tidak mengimani yang gelar Elohim atau anak Elohim kepada manusia itu sebagai Elohim yang sesungguhnya, tetapi sebagai manusia utusan Elohim. Itu dalam literatur Yahudi. Sementara dalam literatur doktrin imannya Kristen, disebut sebagai anak Theos juga Theos, sebagai anak Elohim juga Elohim. Di sini konsep pengajarannya antara Yahudi dengan Kristen sudah berbeda. Betul? Betul. Nah, mana yang cocok pengajaran Kristen? Karena dengan Yahudi sudah berbeda. Di mana ada pengajaran anak Theos adalah Theos. Karena dari Yahudi berbeda konsepnya. Ada nggak? Kalau kita lihat dari konsep dewa-dewa ada. Contoh Theos Zeus memiliki anak namanya Hercules. Anak Hercules ini juga dilahirkan dari seorang perawan. Hercules ini anak Theos Zeus juga dia sebagai Theos. Theos dan Theos manusia gitu loh. Tapi juga dia juga Theos. Nah, cocoknya ke sana memang. Makanya istilah Theos itu Kristen itu mestinya bangga. Karena itu bahasa originalnya dan sejarahnya pun nyambung kepada konsep perteosan. Gitu, nyambung. Makanya di dalam kitab Anda kan dikatakan Theos itu telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu kan ada ayatnya. Contohnya siapa yang jadi Theos itu? Ada Zeus, ada Hermes.
yang di situ disandingkan kepada Paulus. Paulus dikatakan sebagai Hermes, Barnabas dikatakan sebagai Zeus. Nah, itu konsepnya seperti itu. Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Maka cocoknya memang dengan mitologi dewa-dewa Yunani, atau di situ istilahnya pagan Yunani gitu. Toh kitab Anda kok yang validasi, bukan dari umat Islam. Tinggal Kristen ini mau jujur atau tidak dengan imannya gitu loh. Mau percaya diri atau tidak dengan imannya. Justru kenapa ketika kita sebutkan bahasa itu malah kalian keberatan? Enggak keberatan. Padahal itu bahasa aslinya. Keberatan. Siapa yang keberatan? Enggak ada yang keberatan karena murid Yesus Ya udah, itu semua kan kenapa Anda Yahudi. keentengan kalau gitu? Kan murid Yesus itu semuanya kan Yahudi, yang 12 orang, ya kan? Karena Terus pada kitab saat Anda itu, tertuanya bahasanya apa? 12 murid Yesus itu Yahudi, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, semuanya Kristen. Karena diterjemahkan ke bahasa Yunani, tapi orang itu kan orang Yahudi semua. Nggak ada di situ orang Yunani, nggak ada di situ orang negara manapun, cuma orang Yahudi semua itu. Ya udah, diterjemahkan ke bahasa Yunani dan ke bahasa bahasa ininya juga bicara ada bahasa fakta, Ibraninya. makanya ya sudah, kalau tidak ada keberatan udah selesai kita bahas. Konsepnya memang kekristenan itu cocoknya terhadap mitologi dewa-dewa Yunani. Karena Salah, di dia situ kan mengikuti kitab perjanjian lama, karena mereka kan keturunan pada Abraham dan Yakub. Iya, kitabnya perjanjian lama 12 murid ditempel. Yahudi, 12 Tadi murid kan Yesus sudah itu. kita bahas, Pak Rekson, konsep Benai Elohim dengan anak Theos dalam perspektif Yahudi dan Kristen itu berbeda, nggak sama, ya. Yesus sendiri pun Yudaism ketika dia mengajar, dia mengutip kitab Mazmur. Ada konsep, ada istilah anak Theos dan juga Theos, atau anak Elohim dan juga Elohim, yang gelar itu diberikan kepada manusia, namun bukan berarti manusia itu Tuhan atau manusia itu dituhankan. Itu tidak ada. Tapi di dalam konsep imannya Kristen, Begitu penjelasannya, Pak. Jadi kedua kanon Alkitab Kristen itu bagian dari perjanjian lama. Karena semua muridnya Tuhan Yesus itu orang Yahudi. sudah Orang dibahas Yahudi dari cuma tadi. karena di Ini Yahudi tentang pada saat- doktrinnya. Dengar dulu, Pak. Cuma pada saat itu di Kitabnya Yahudi, diambil. Udah ngapain diulang-ulang Saya lagi? jelasin. Apa yang mau Anda Murid Yesus jelaskan? Itu adalah Yahudi. Cuma karena waktu itu ditentang sama orang Israel, akhirnya dibuat, akhirnya di kanon jadi bahasa Yunani. Ya Karena sudah. pada saat itu kan masih Ngapain diulang-ulang? iya, yang maksud saya 12 murid Yesus itu Yahudi. Mereka Ya juga udah, punya ngapain diulang-ulang? perjanjian lama. Iya, Mereka ngapain juga diulang-ulang? mewariskan perjanjian lama. Ini nggak ada poin di sini. Nggak ada poin di sini. Enggak, maksud Poinnya saya begini, bilang yang Indonesia dibahas itu poinnya, makanya dengerin dulu poin yang sedang kita bahas tadi. Di dalam perjanjian lama originalnya menggunakan bahasa Ibrani. Di ya, dalam itu yang perjanjian dipakai baru 12. Dengar dulu, jangan dipanjang. Itu yang dipakai oleh 12 murid Yesus. bahkan dipakai oleh Yesus. Iya, perjanjian lama itu Ya dipakai sudah, dengan dua iya, muridnya. saya tidak mendebat itu. Nah, karena pada saat Saya itu, tidak mendebat itu. Karena di Hei. Israel pada saat itu orang Yahudi Yang nggak penting diulang-ulang. menentang Yang tidak akhirnya- dibantah diulang-ulang. Maunya apa coba? Enggak, maksud Udah saya kan sepakat, jangan selesai. hilangin ininya Ibraninya. Saya tidak menghilangkan, astagfirullahaladzim. Perjanjian lama, kitab perjanjian lama itu menggunakan bahasa Ibrani Iya, ditulis originalnya. oleh Yahudi. Oh iya, kitab Ya, itu perjanjian Yahudi baru. dong, bukan orang lain. Ini lama-lama saya cubit juga pakai tang ginjalnya ini orang. Kitab perjanjian baru menggunakan Dengerin dulu, bahasa Pak Ikson. Yunani. Oke, itu yang sedang kita bahas. Nah, kitab perjanjian lama ada istilah Benai Elohim. Kitab perjanjian baru ada istilah Huios Hotheos, yang artinya adalah dalam bahasa Indonesia anak Tuhan, gitu loh.
Anak Tuhan dalam bahasa Ibrani Bnei Elohim, dalam bahasa Yunani Hoyos Hotheos. Itu poinnya. Nah, Ini sekarang Pak, dengar dulu Pak, biar penjelasannya Bapak nggak nyambung. Kitab Perjanjian Lama ditulis oleh Yahudi, oke? Kita sepakat ya. Kitab Perjanjian Lama ditulis oleh Yahudi. itu bukan Kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Yahudi dan diterjemahkan ke Yunani dari Ibrani, gitu Pak. Kitab Perjanjian Lama ditulis oleh Yahudi, Kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Yahudi. Coba Karena 12 buktinya murid mana? Yahudi. Buktinya mana? Karena 12 Anda bisa murid buktikan itu nggak? Yahudi. Coba Kitab Perjanjian Baru diulang lagi. Kitab Perjanjian Kitab Baru. Perjanjian Lama ditulis oleh Yahudi. Kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Yahudi. Oke? Terus? Kan ini orang Yahudi nih, orang Ibrani Ya nih. terus. Diterjemahkan ke Yunani. Ah, di mana buktinya? Sejarahnya mana itu? Ya itu tulisan buktinya tadi orang Yahudi Mana? yang nulis. Mana? Orang Yahudi yang Mana? nulis. Mana? Data tertua kitab Kristen itu bahasa Ibrani itu mana? Tadi kan udah saya jelasin Pak, Kitab Perjanjian Lama ditulis oleh Yahudi, oke? Dan Manuskrip Perjanjian Baru tertua. ditulis oleh anak-anaknya kitab Yahudi itu. Ini orang, ya Allah, Itulah bener ayah 12 Ardi. murid itu diterjemahkan ke Yunani. Mentang-mentang anak Tuhan sombong amat. Aduh, Diajak diskusi Bapak. nggak mau nyambung. Coba Perjanjian Baru keluarkan manuskripnya itu menggunakan bahasa apa? Coba. Gimana? Selamat makan Ustaz Alif. Saya udah jelasin tadi. Kau bilang bahasa Yunani yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani itu dari mana datanya itu? Kan yang penulis Dari mana orang dapat? Yahudi, orang Ibrani. Ya mana datanya? Enggak, datanya maksudnya 12 murid itu Yahudi. Mana datanya? Data apa? Ya kalau Perjanjian Baru bahasa Yunani itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani itu mana? Ah itu aja Bapak nggak paham nih. Dengar saya ulang lagi. Kitab Perjanjian Lama ditulis oleh Yahudi. Oke? Udah selesai, ini Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini. Kitab Perjanjian Lama baru ditulis oleh cucu-cucunya orang Yahudi. Oke? Mereka masih orang Yahudi, berbahasa Ibrani sehari-hari. Diterjemahkan ke Yunani karena mereka orang Yahudi. Kecuali Ya, yang nulis tadi ini orang Yunani, baru Bapak bilang ini kan yang nuliskan orang Yahudi. Yang mana yang nulis orang Yahudi? 12 muridnya Yesus itu orang Yahudi. Di mana tulisannya kalau di situ ada manuskripnya menggunakan bahasa Ibrani di mana? Mereka kan pakai Perjanjian Lama. Dari kanonnya. Kanon dari Perjanjian Lama. Lari lagi ke Perjanjian Lama. Iya, mereka Allah, ini mengikuti paham nggak sih? dari Perjanjian Lama kan itu Paham kan nggak sih nubuatan. sebenarnya? Kan itu kan nubuatan. Bang, dengerin ya. Kitab tertua, kodeks tertua Sinaiticus, Vaticanus, apalagi nanti Asus tuh, itu menggunakan bahasa Yunani. Itu tertuanya, Bang. Nggak ada yang namanya bahasa Ibrani, itu nggak ada. Semuanya bahasa Yunani. Oke? Iya, saya udah jelasin tadi ke Bapak. Bapak nggak paham. Semuanya menggunakan bahasa Yunani. Bible itu semuanya kitab ditulis Perjanjian oleh Baru. Yahudi. Oke? Bible itu semua Lama-lama ditulis oleh Yahudi. Saya banting juga ini HP ini. Abang Rekson tenang dulu abang. Perjanjian Lama itu adalah nubuatannya. Perjanjian Lama udah selesai, nggak usah dibahas Perjanjian terus. Baru itu Astagfirullahaladzim. penggenapannya ditulis melalui bahasa Yunani, diterjemahi. Nah itu dari tadi bahasa Yunani yang sedang Ya, tapi orang dibahas. itu orang Yahudi, orang Ya Yahudi itu bahasa diterjemahkan. Yunani. Kitab tertuanya Kristen Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa Yunani. Itu dari tadi yang kita bahas. Dan di situ menggunakan theos kalimatnya, betul? Betul. Iya, betul. Capek kali dari tadi. Ini yang dari tadi tapi poinnya kan saya bilangnya bilang. Yahudi masalahnya. Kitab tertua Anda itu yang Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa Yunani yang dikatakan sebagai anak theos. Masih belum paham di sini?
Kalau belum paham juga, sekolah minggu masih dibuka setiap hari Jumat. Nah, kalau sudah paham kita lanjut Enggak, maksudnya pembahasan. Yahudinya jangan kamu hilangin. Jadi seakan-akan itu kitab orang Yunani. Kalau kamu hilangin Kitab, Yahudinya, itu kitab Anda Yunani. Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa Yunani. Iya, penulisnya Oke. orang Yahudi. Ya terserah, itu Nah pun iya, masih jangan misteri. hilangin karena orang Nah, Yahudi. iya terserah, itu bahasanya langsung Yunani. Abraham, Yakub. Dalam bahasa Yunani di situ menggunakan kata theos, betul? Iya betul, bahasa Yunani betul. Nah, Yesus sebagai anak theos, betul? Iya, terjemahan dari Adonai. Betul, Elohim. Kalau bahasa Ibrani disebutnya sebagai Bnei Elohim, betul? Iya betul. Nah, Kalau- ini sekarang kita bahas pelan-pelan nih. Ada dua bahasa, satu bahasa Ibrani, satunya lagi bahasa Yunani. Bahasa Ibrani dikatakan sebagai Bnei Elohim. Bahasa Yunani dikatakan sebagai Hoios Hotheos, oke? Bahasa Indonesianya anak Tuhan. Nah, bahasa Ibrani yang dipahami oleh orang-orang Yahudi ketika memahami kata anak Elohim atau Bnei Elohim yang itu disandingkan kepada manusia, bukan berarti manusia itu adalah Tuhan. Bukan. Nah, dalam perspektif orang-orang Yahudi. Sementara dalam perspektif atau doktrinnya orang Kristen, ada istilah anak theos yang disandingkan kepada Yesus, namun diyakini dalam corak doktrinnya Kristen, anak theos adalah theos. Betul? Enggak, bukan. Berarti Yesus bukan theos. Jadi gini Pak, nih saya jelasin nih. Bapak berpaham saya Ya dari sudah, awal. terima Dengar dulu, kasih. dengar. Yesus bukan theos. Oke, Dengar dulu, Pak. mantap. Saya jelasin Pak. Di Mendadak Pak, Dengar kenapa dulu, dengar. yang panas Pak Rekson? dengar dulu, di Israel itu ada agama Kristen dan ada agama Yudaisme. Oke Pak? La ilaha illallah Dengar Muhammad dulu. Rasulullah. Di Israel Ngapain itu lagi ada ke agama situ? Kristen dan agama Anda Yudaisme. setuju atau tidak kalau Setuju, Yesus Bapak. itu sebagai anak theos? Dengar dulu, Pak. Enggak mau saya ngajak bodoh. Di Israel itu Anda setuju ada- atau ada tidak dua- kalau dua Yesus itu agama. anak theos? Yudaisme dan Kristen. Yudaisme itu perjanjian Anda lamanya setuju bahasa atau Ibrani. tidak kalau Yesus itu adalah Perjanjian anak barunya theos? itu ada perjanjian barunya Udah Pak, nggak bahasa usah Ibrani, diulang-ulang Pak. nih, lama-lama minta dicambuk ini orang. Ya Allah. Enggak, maksudnya bergantian gitu, jangan Bapak mulu yang ngoceh. Bukan bergantian, Ngoceh. baru mau maju dipenggal ngomong masalah ke masalah penganut-penganutnya. Sudah dibahas dari tadi. Sekarang prinsip imannya Kristen, di dalam konsep doktrin imannya Kristen, Yesus sebagai anak theos, betul? Iya. Iya, Nah, di dalam imannya Kristen, Yesus yang anak theos juga theos. Setuju atau tidak? Bukan. ya anak Berarti Theos ya Yesus Theos. bukan theos. Nah, Anak gimana Theos. coba tuh? Dalilnya Pak, anak Theos ya Theos. Bukan, Bang. Gimana? Dia itu begini, Bang Rekson ya. Trinity. Ah, Ya, Mas anak Ramai dulu Theos lah. itu Theos Pak. Bukan, Bang Rekson. Bukan. Iya, ini dalilnya nih. 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia. Gitu Pak. Jadi dia Allah juga karena Allah berada di dalam dia. Jadi anak Theos itu Theos. Trinitas itu, Bang ya. Saya Kristen, Bang ya. Kalau anak sekolah sekolah bukan? Enggak, ini kan dalil nih. 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa Iya. mengaku Saya bahwa tanya. Yesus adalah anak Theos, Iya, saya tak. nah Theos tetap berada di dalam dia. Tuh. Yohanes 1 Yohanes 14 ayat 15. Dengerin, kalau anak sekolah bukan. Makanya saya bilang tadi anak manusia ya manusia. Anak Allah ya Allah. Oke. Kalau anak maling bukan? Makanya saya bilang dia ada kemanusiaannya disebut anak manusia. dengerin pertanyaan ada saya. keilahiannya disebut Dengerin anak Allah. pertanyaan saya. Dengerin pertanyaan Itu saya. pemahamannya karena Allah Iya, itu dengerin. ada di dalam Son. dalam dia Pak. Son, dengerin.
Kalau anak Theos adalah Theos, sekarang saya tanya, Theos itu gelar bukan? Gelar kan? Iya, Theos gelar. Kalau maling itu gelar bukan? Maling. Ya, gelar disebutkan kepada orang Iya, yang gelar, mencuri, gelar. betul? Allah juga gelar. Oke. Kalau anak maling bukan? Hah? Anak maling bukan? Maksudnya apa hubungannya dengan itu? Loh, ini saya tanya kan sama-sama gelar. Terlalu ini nggak ada hubungannya. Iya, saya tanya sekarang. Tidak ada Anda hubungannya. bilang, Anda mengatakan anak Theos adalah Theos. Sekarang saya tanya, ini pertanyaan, tolong dijawab. Kalau anak maling bukan? Bukan. Saya nggak mau jawab. Iya, nggak mau. Dia nanya, dia naik daun lagi dia kayak kemarin. Naik daun dia kemarin gara-gara gua mati. Iya, saya gitu langsung naik daun. Enggak, jawab dulu, Son. Langsung Jawab makan dulu. kemek Desi Ardian. Jawab dulu, Son. Theos kan gelar, dengerin, Son. Theos kan gelar. Nah, maling kan juga gelar. Oke, imbang ya. Apple to apple tuh. Pertanyaan saya, kalau anak Theos bukan? Iya, anak Theos ya Theos. Oke, kalau anak maling? Enggak, yang jahat-jahat gua nggak mau bahas. Dasar. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Bisa kali, bah. Lanjut. Langsung kena, saya ulang lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 15. Iya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia. Oke ya. Itu membuktikan bahwa Pusing Yesus aku, itu adalah pusing. Allah. Pusing. Bahas Yesus pusing aku. Kepala bening, mau pica nih. Oke, kembali lagi sekarang kalau begitu. Coba ini biar antara tadi Bang Tony dengan Bang Rexon sepakat. Sebenarnya saya lagi nunggu sepakat mereka. Nah, saya rasa kalau di sini sepakat. Yesus itu adalah Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Kira-kira di sini sepakat nggak? Halo? Sepakat dong. Sepakat dong. Iya dong, yang Kenapa? turun dari sorga Mulai berat. dong. Yang turun dari sorga dong. Nah, mulai sepakat. Biasa. Enggak, saya ngambil biar Bang Tony sama Bang Rexon itu akur gitu loh. Jadi kami nggak nganggur. Biasa. Jangan kalian yang berantem, nanti kami yang nganggur gitu loh. Apa kalau baca dalil biasa itu, kecuali nggak baca dalil. Kalau baca dalil itu biasa orang suka lupa, Pak. Biasa lu bisa Iya. kata sifat sama kata benda enggak Dalil. biasa. Oke. Saya hadapi ya. Izin ya Ustaz Alif bentar. Edianto tadi bilang bedain monggo. kata sifat dan kata benda. Sekarang saya tanya, Tuhan itu kata sifat atau kata benda? Theos kan Tuhan. Nah, Tuhan Iya. itu kata sifat atau kata benda? Sifat. Oke, saya buktikan sekarang. Host, tolong gedein saya, host. Oke, iya sabar dulu ya. Sabar ya. Jadi Tuhan jangan kata kau sifat. bilang, Sabar dulu, jangan kau sabar. bilang Tenang. anak maling, kata Iya maling itu sabar, kata sabar apa? dulu bang, sabar dulu ya. Ini nih sabar dulu bang, sabar ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tuhan di sini. Tuhan di sini ada N ini apa, kita klik. Kata apa ini? Kata sifat. Woi. Mencret. Bubuk, langsung bubuk. Langsung terdiam dia. Jangkrik. Ardiansa bawa data. Jangkrik. Mampus. Makan tuh. Apa ini tulisannya? Tuhan kata sifat atau kata benda? Jawab. Benda. Nah, pinter. Kalau Edianto dibuka mute-nya. Woi. Ker. Serdian itu dia nggak pakai kitab suci, dia itu Serdian. Jawab dulu Edianto. Aplikasinya banyak itu Serdian sekolah itu. dengan sekolah. Sekolah itu bukan sama dengan Sabar. manusia. Saya Sekolah tadi itu tanya manusia. maling. Sabar Serdian itu nggak pakai dulu. kitab suci, Sabar dulu. Rexon diem dulu, Botol Rexon. juga lo. Oke, Edianto, ini Tuhan kata sifat atau kata benda? Kalau menurut saya sih kata sifat ya. Nah, Tuhan itu. ini salah Karena berarti ilahi. kamus besar Nggak salah. tahu, berarti komputer yang salah itu. Iya.
Oke. Bukanlah dulu kata benda. Oke. Kita Aku ikuti. culuknya ini loh dari kementerian. Dengerin nih ya. Oke. Ini dari Bahas Kemendikbud doang nih. pening kamu. Sabar ya. Ini kan dari Kemendikbud. Berarti Kemendikbud salah. Kalau KBBI itu kalau setiap kata-kata itu ada apa namanya Enggak, saya pengembangan tanya bahasa Kemendikbud kata-kata. salah nggak? Kemendikbud Namanya salah nggak? Kemendikbud bisa juga salah, namanya manusia. Loh, kok ketawa? Ini kan yang dibahas bukan soal dosa. Kalau semua orang pasti berdosa, tapi kalau ini adalah otoritas tertinggi dalam bahasa Indonesia. Apa itu ya? Kamus. Jadi aku tanya samamu. Ini Jadi salah kita enggak? sama- Ini antara Tuhan ini kata sekolah sifat dengan atau kata anak benda? sekolah, antara Enggak, sekolah jawab dengan dulu anak pertanyaan sekolah, saya. Tuhan sama apa ini enggak, kok, menurutmu? sabar dulu. Sabar ya. Tuhan ini kata sifat atau kata benda? Kalau menurut saya kata sifat, karena Oke, itu tunjukkan datanya. Saya sudah menunjukkan data kan. Sekali silakan tunjukkan Tuhan itu kata sifat. Tunjukkan. Karena kata Tuhan itu sebuah Iya, gelar, iya. bukan? Ya, tunjukkan, tunjukkan. Jadi Oke. nggak bisa saya sentuh. Ya, nggak bisa tunjukkan. saya sentuh. Ya, tunjukkan. Datanya Apanya? mana? Datanya mana? Data. Loh, kan menurut saya. Ya, datamu mana? Begonya bego ketuluan. Menurut saya. Oh, berarti bukan menurut ngarang. kamu. Datanya Berarti mana? asumsi. Data. Udah lanjut Ustaz Talib. Aku Jadi udah lu- cukup lu- lah. lu Segitu bisa aja bedain Ustaz nggak? Talib. Lu bisa Udah. bedain nggak anak sekolah dengan sekolah Udah bisa bedain cukup nggak? lah. Kau nggak ngerti juga. Diam. Silakan Ustaz Talib. Tafadhol Ustaz. Kirain lu cerdas luar biasa, rupanya Nah, lu yang kuculuk. botol luar biasa. Tak enak kali. Muslim melayani baik-baik, kau di tempat orang katanya kasar terus. Jadi gini aja, keselamatan aja. Kalian mau selamat enggak? Karena orang Kristen itu tidak terhitung banyaknya sekarang di surga, Pak. Ya, saya ikutin Pak Rekson aja lah, biar happy Pak Rekson malam ini di sini, kan santai. Iya, jadi gimana Pak Rekson? Gimana diulang-ulang? Jadi begini nih, jadi kalau Daripada orang Kristen itu, Pak, orang kalau menghujat. meninggal Gimana? besok dia langsung naik ke surga. Ada dalilnya? Ada, Pak. Di mana? Matius 27 ayat 52 53, Pak. 5253 itu orang-orang kudus bangkit itu. Iya, langsung bangkit. Makanya dijelaskan itu kata kurus itu di Pak. Ini lagi dari Anda surga. malah bawa data zombie lagi. Aduh, Makanya dijelaskan di sini, Pak. Matius 27 dari 51 sampai 53 itu data yang sangat mengerikan. Kawan-kawan Kristen malah sangat takut membahas ini. Kok Anda malah membangun perangkap sendiri? Ini gimana ceritanya? Inilah di sinilah keselamatan itu nomor 1, Pak. Dan kuburan Itu terbuka, Pak. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya. Dan sesudah Terus? kebangkitan Yesus, mereka pun keluar pada dari kubur, Pak. Lalu masuk Nah, ke siapa tempat mereka kubur. itu siapa? Ya ini orang-orang kudus, ya itu orang-orang kudus ya yang pengikut Siapa? Kristus ini, pengikut Yesus. Pengikut Kok Yesus pengikut kan Yesus? yang bangkit. Orang Yesusnya aja baru lahir, baru hidup, baru mati. Kok malah pengikut Yesus udah pada mati duluan? Aduh, Bapak nggak jelas Itu banget pengikut sih. Yesus 12 murid aja masih pada hidup. Gimana ceritanya? Pak, di sini udah dijelasin. Ini gimana ceritanya? Murid Yesus masih pada Makanya hidup. dengar dulu, Ngapain makanya banget dengar dari dulu. kubur? Ini lucu dengar juga ini dulu, Bapak ini. Pak. Makanya ada disebutkan ada tubuh surgawi. Kuculuk remason dan ada ini. tubuh duniawi. Ya Pak ya, jadi Pak, kita nanti ada tubuh surgawi. ketika Yesus disalib, pengikut Yesus, ke-12 murid Yesus itu kabur. Ya. Ke-12 murid Yesus kabur. Dia tidak ayatnya menyaksikan kata penyaliban. kurus nih. Ini dengar. Nah, ketika Yesus bangkit, kok tiba-tiba murid-murid Yesus bangkit dari kubur? Ini gimana ceritanya? Iya, kotaku itulah semuanya bangkit, Pak. Dan dibuktikan bangkitnya di mana gitu loh. Dan dibuktikan bangkitnya itu. Kau bilang tadi murid-murid Yesus, pengikut Nah, Yesus. dan dibangkitkan nih, Kenapa halunya tingkat Dewi ya? Ustaz Alif selamat ya. Selamat Ini ya. dengar, Baru ketemu dengar, Remason. biar Bapak paham. Diajak happy aja lah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Orang Nah, kudus, orang Pak. kudus siapa aja namanya di situ orang kudus? Orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Ada nggak yang namanya Pak Ijo dari Orang kudus? yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, Pak. Eh, Orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus itulah orang-orang kudus.
Jadi kalau Nah, orang-orang- Bapak udah dibaptis dengan orang dengan Bentar. Kudus, berarti Bapak ikut naik ke Pembaptisan. surga. Lah iya. Ini kenapa sih ngarangnya? Ini Yesus ketika mati dan bangkit, para pengikut Yesus itu udah mati atau belum? Konsep pembaptisan murid-murid Yesus, pengikut Yesus udah pada mati atau belum? Itu kan berlaku sampai sekarang, Pak. Berlaku sampai sekarang. Kok sampai Sejak- sekarang? sejak Ini zaman- peristiwanya, Pak. Yang bangkit dari kubur ini siapa? Saya tanya dulu deh. Nih awalnya nih saya baca saya terangin ke Bapak nih, dengar dulu. Sebab Iya. juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia mati sekali untuk Kok segala dosa lari kita. ayatnya? Dengar dulu. Ia yang ia yang benar. Makanya saya bilang untuk orang-orang Kristen yang kalau tidak bawa benar. Matius Dengar dulu, 27 dengar dari dulu. 51 sampai 53 Dengar dulu, bunuh supaya- diri itu bawa tema itu. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Nah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dia yang bawa Matius 27 dia baca kemana? Dia dibangkitkan menurut roh dan di dalam roh itu juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh, Pak. Semalam bisa tali. Itu dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di alam kubur itu. Makanya dijelaskan di Matius 27 itu kuburan-kuburan terbuka. Karena Itu Yesus peristiwa kuburan terbuka ketika Yesus bangkit, betul? dengar dulu, Bapak nggak paham. Kok mau dengar dijelasin, dulu? Saya Bapak tanya mengulangi, kok Bapak dengar tadi dulu. Jelasin lah. Ya udah, saya jelasin. Anda diam. Dijelasin. Anda diam kalau gitu. Enggak, Bapak diam Anda dulu, diam. saya jelasin biar Bapak Loh, gimana tahu. sih? Teman kekristenan nih, dengar nih. Emangnya saya nggak bisa ngejelasin? Nih, jelas, dengar dulu. Ya, Yesus Astagfirullahaladzim. tetapi ia telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam Wah, kuburan, Pak. Pergi Ngeri kali nih aliran Injil roh-roh ya, animisme ada ini. roh-roh yang ada di dalam kuburan, dijelaskan di Matius 275, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus itu yang dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Nah, setelah Yesus bangkit, mereka pun bangkit. Oke, pelan-pelan Pak Rekson. Nah, kota Pak Rekson, kudus itu Pak di Rekson. mana kota di situ? Pak Redokson, pelan-pelan ya, Dijelaskan di pelan-pelan. Wahyu Kota 21 Kudus ayat Jawa 2, Tengah. dengar, Pak. Kota Pak Kudus Jawa Redokson, Kota Pak Kudus Redokson itu pelan-pelan ya, adalah pelan-pelan. yang turun Ini dari Bapak ini sorga. bisa ngobrol atau enggak, Pak? Ini khawatir Maksudnya Bapak saya ini jelasin adalah dulu biar Bapak paham. dari tadi udah ngejelasin. Ih, dengerin. Ampunilah hamba ya Allah. Dengerin Pak ya, pelan-pelan. Anda kan bawa Matius 27. Saya baca ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini peristiwa kebangkitan Yesus atau bukan? Iya, peristiwa kebangkitan. Oke, ketika Yesus bangkit dari kubur, orang-orang yang sudah mati duluan juga turut bangkit dari kubur, betul? Betul, masuk ke kota kudus. Kota kudus itu Nah, sorga. orang-orang yang bangkit dari kubur ketika Yesus bangkit, saya tanya siapa salah satu dari murid Yesus itu yang ikut bangkit dari kubur? Semua mulai dari zaman Adam sampai Yesus semua bangkit Alamak. orang kudus. Tadi kau Sampai bilang sekarang murid masih Yesus. berlaku. Semua Oke, orang ini meninggal berarti akan bukan bangkit. murid Yesus ya, bukan murid Yesus ya. Semua Pak, tidak pandang Ya, siapa-siapa, karena Kok dijelaskan semua? di Tadi Yesus. Anda mengklaim di situ murid Yesus. Maksudnya Nah. semua Roh Kudus, kan itu kan kudus. Kok Jadi mana artinya- semua Roh Kudus? Oke, pelan-pelan. Berarti ini bukan dari ke-12 murid Yesus. Oke. Saya ulang lagi. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan setelah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Pak, di kota kudus sudah ada banyak orang yang udah bangkit, Pak. Berarti ada yang duluan, betul? Nggak ada yang bangkit di kota kudus, Pak. Lah, itu
menampakkan diri kepada banyak orang. Iya, maksudnya kalau naik itu menampakkan diri. Lah, orang-orang itu udah duluan bangkit, Pak. Yesus waktu naik menampakkan diri kepada 500 orang, Pak. Itu ayat Bukan orang pelan-pelan, pelan-pelan, dengerin ya, Yesus pelan-pelan. naik ke surga, Dan sesudah menampakkan diri kebangkitan kepada 500 Yesus, orang. mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Banyak orang ini sudah bangkit duluan, betul? Bukan, Bapak nggak paham. Oh, berarti orang ini, oke, kalau belum paham, berarti orang ini belum mati, betul? Bukan begitu, Bapak, aku aja yang terang. Beta dicambuk. Oke, kalau gitu saya tanya, kota kudus di sini di mana? Kan di sini kan dijelasin sesudah kebangkitan Yesus kan. Kamu jangan hindari sesudah kebangkitan. Iya, betul. Saya ulang-ulang dari tadi malah bacain ayatnya. Kebangkitan Yesus. Betul. Artinya setelah Yesus bangkit, baru mereka bangkit. Jangan kamu ada bilang duluan. Ya betul, Makanya betul. kamu Nah, mereka masuk ke kota kudus, menampakkan kepada banyak orang, betul? Iya, Yesus itu yang menampakkan itu. Di mana kota kudus yang banyak orang? Nah, dengar, saya jelasin. Dengar, gampang. Di mana kota kudus? Di mana di situ sudah banyak orang menyaksikan kalau orang-orang kudus itu bangkit? Di mana posisi kota kudus itu? Saya jelasin, dengar ya. Ayo, silakan. Nah, kota kudus itu dicatat di Wahyu Jawa 21 Tengah. ayat 2. Coba buka. Kok malah jadi ke Wahyu? Iya, kan kita cari kota kudusnya, Pak. Itu nanti Yerusalem baru, Pak. Dengar dulu, ini kita berbicara Itu nanti. Iya, kita tahu berbicara di Wahyu kota itu nanti peristiwanya, Pak. Enggak, Ini supaya peristiwa Bapak sudah jangan bilang terjadi. masih biar Kitab Bapak- Wahyu belum terjadi. Udah terjadi. Kota kudus di makanya sini saya maksudnya jelasin kan di ini. Yerusalem. Pak Rekson, kota kudus di sini maksudnya di Yerusalem, kota suci. Iya, itu Poinnya. ayat itu Nah, berkaitan, Anda Pak. ini kok malah jadi saya ajarin. Ini lucu jadinya. Ayat ini. itu berkaitan, kalau Bible nggak sama seperti Al-Quran, Pak. Yang bilang sama siapa juga yang mau disamakan Al-Quran sama Makanya Bible, saya Pak. jelasin kota kudus itu Nah. tertulis di Wahyu. Iya, itu Yerusalem Kamu harus baca baru, itu di betul. Wahyu, keterkaitannya. Itu Yerusalem baru, betul, setelah kebangkitan, betul. Yerusalem baru yang turun dari sorga, oke? Nah, sementara Nah, di sini, sementara ini Yerusalem baru atau Yerusalem sekarang di Israel? Enggak, itu kan ada Yerusalem baru. Itu kan hanya Mana di sini Yerusalem baru? Hei, ngarang kali kau ini. Iya, Kota Kudus iya. ini di Yerusalem. Iya. Iya, dengar, ikan Yerusalem Makanya baru. jangan bawa-bawa Yerusalem baru atau kota kudus yang versi Yerusalem baru yang turun dari surga. Bukan. Ini peristiwanya masih di bumi. Pelan-pelan saya baca nih. Contoh di situ banyak orang. Dan sesudah kebangkitan Yesus, jadi kan gini ya. Pertama terjadi gempa bumi, ya kan? Duar terbelah, kuburan terbuka. Pada duduk dulu semua tuh. Baru setelah itu Yesus bangkit dari kubur, yang lain juga bangkit dari kubur. Nah, kalau yang lain yang ikut bangkit bareng Yesus dari kubur, mereka jalan masuk ke kota kudus, lalu menampakkan diri kepada banyak orang. Kalau ini Anda katakan posisinya Yerusalem baru, berarti sudah ada yang duluan masuk ke Yerusalem baru yang menanti menyambut kedatangan orang-orang kudus bangkit. Siapa lagi orang ini? Makanya ini peristiwa. Innalillahi wa inna ilaihi Saya raji'un. udah terangin dari tadi. Ini saya bukain. Sesudah kebangkitan Yesus, jangan Bapak hilangin sesudah kebangkitan Yesus itu, Pak. Lah memang iya, saya bilang dari tadi kucuk juga Bapak ini lama-lama. Iya. Sesudah kebangkitan Yesus, nih, nih saya terangin nih, Bapak diam bisa nggak 5 menit diam? Nih, enak kan 5 menit diam kau membual. Iya, biar Bapak pinter, biar saya jelasin. Nah, nih, kucluk. Saya tanya, ini peristiwa kota kudus ini Yerusalem tempat Yesus beribadah atau pelayanan atau bukan? Kota kudus ini
Iya, itulah dari situlah nanti turun turun dari Jangan surga dan nanti. itulah nanti semua naik, Pak. Peristiwanya ini mereka masuk ke kota Kudus itu kan ke Yerusalem, betul? Iya, nanti berkumpul di situ di Yerusalem. Ini peristiwanya sudah terjadi. Kok nanti sih? Pak, dengar dulu, Pak. Kok belum Ini terjadi peristiwanya, nih? ini peristiwa sudah terjadi atau belum? Belum terjadi, Pak. Belum Yesus terjadi. berarti belum bangkit. Itu kan maksud saya Yesus sudah bangkit itu kan di Matius. Ayo, mulai ngarang. Itu kan di Matius. Ini kan Iya, wahyu. ngarang. Itu penjelasan daripada Ya, kota ini ngapain pula ke Wahyu? Emang Iya, Mas kan Wahyu orang ini kan orang kota Kudus? Nih, Bapak harus di Matius kan dijelaskan kota Kudus. Nah, ayat terkait dengan kota Kudus itu tertulis di Wahyu. Ya paham Bapak? Itu Yerusalem Wahyu. baru. Saya tahu Dijelaskan di di Wahyu. Wahyu itu Di adalah Wahyu itu Yerusalem baru. yang baru turun dari surga. Lah, Dia iya. turun dari surga. Yerusalem baru ini itu, Pak. ini Yerusalem baru atau bukan ini? Iya, Yerusalem baru. Ini Turun dari Yerusalem surga baru. nantinya. Oke, Jadi baik, nantinya turun baik, dari surga, baik. Pak. Coba Nanti saya ada- minta pertanggungjawaban Anda. Pertama kali orang bangkit masuk ke kota Kudus itu orang-orang Kudus, betul? Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus. Ngaco lagi jawabannya. Iya, pengertian Orang Alkitab yang itu pertama kali bangkit masuk ke kota Kudus setelah kebangkitan Yesus adalah orang-orang Kudus, betul? Iya, orang-orang Kudus yang percaya dengan Kristus Yesus. Ah, terus di sini mereka banyak orang sudah ada di kota Kudus. Mana banyak orang? Nah, ini dari tadi dibaca. Menampakkan diri kepada banyak orang. Iya, itu penjelasannya pada si Yesus bangkit. Dia menampakkan diri kepada 500 Ya, orang-orang yang bangkit ini masuk ke kota Kudus menampakkan diri kepada banyak orang. Berarti di kota Kudus ini banyak orang. Pelan-pelan. Nih, saya jelasin pelan-pelan. Ya. Nggak usah Dan diulang-ulang, Anda sendiri nggak paham Dengar kok. dulu. Dan kuburan-kuburan terbuka. Enggak. Banyak Silakan. orang kudus ini adalah orang yang percaya kepada Yesus yang telah dibaptis dengan Roh Kudus, yang telah meninggal. Dan sesudah kebangkitan Yesus, nah orang-orang kudus ini mereka Bangkit pun juga keluar ini dari Pak, kubur. jangan dipenggal ayatnya. Ini Keluar bangkit dulu. ini. Ya, maksudnya berbapa paham. Keluar dari kubur lalu masuk. Saya ke lebih kota paham dari Kudus. Anda loh Pak. Iya, lalu masuk ke kota Kudus. Nah, di sini kan ada kata dan itu kan tambahan. Dan ini kebangkitan Yesus tadi ini kebangkitan Yesus, dia menampakkan diri kepada 500 orang gitu, Pak. Kepada 500 orang. Iya, Oh, ini maksudnya cara di ayat yang cara lain ngelesnya Bapak begitu nyarinya. ya. Di mana Yesus menampakkan diri? Cari di ayat yang lain. Begitu Kok Alkitab jadi pasal begitu terkait. penjelasannya? Yesus Ayatnya naik ke surga dirubah, itu penjelasannya menampakkan dirubah. diri kepada 500 orang. Cari di Alkitab di ayat yang lain. Ini bukan Yesus yang menampakkan diri kepada banyak orang. Ini orang-orang yang bangkit dari kubur. Itu kan ada kata dan, Pak, terpisah, Pak. Ada kata dan di Nah, situ. iya. Iya. Nih orang-orang paham loh. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka ini siapa? Orang-orang kudus yang bangkit, betul? Mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Orang-orang yang bangkit dari kubur itu jalan ke kota Kudus sambil menampakkan diri kepada banyak orang. Masa kayak gini aja nggak Ya, paham? udah lah, ntar aja bahas lah. Terus saya terangin lagi ke Bapak. Di mana orang itu di sorga terbukti orang itu tidak terhitung. Bapak baca Wahyu itu. Bapak baca Wahyu itu. Saya bilang Kristen kalau bawa materi ini itu sama aja bikin jebakan buat dirinya sendiri yang siap-siap akan masuk ke dalam perangkap. 9 dan 11 bahwa di sorga itu Iya. sudah banyak, Pak. Nah, Terbukti. ya itu Anda kalau bawa ke Wahyu 7 nanti surganya itu paling lebar itu seluas negara Indonesia itu Pak. Makanya kan saya buktikan ke Bapak tadi omongan saya Dan kan, di situ pun nggak ada yang ini termateraikan di kebangkitan luar ini dari harus ada kedua belas suku fakta. Israel. Faktanya itu kita baca di Wahyu 7 ayat 9 terbukti nggak bangkit ini yang dari ini- kuburan ini. Ini orang-orang ini Pak, yang saya tahu ini peristiwanya itu bukan nanti tapi sudah terjadi. Ketika Yesus bangkit dari kubur,
orang-orang kudus bangkit lalu masuk ke Yerusalem atau ke kota kudus. Dia menampakkan diri kepada banyak orang. Ini peristiwanya sudah terjadi. Dan itu berlaku sampai sekarang. Nah, sudah terjadi. Dan itu Ini bukan di Yerusalem baru, bukan. Pak, begini saya jelasin Pak. Ini Bapak itu Pak, penjelasannya begini nih. Itu kan menjelaskan kebangkitan. Dan kita buktikan apakah sudah ada di sorga. Begitu penjelasannya Pak. Kita buktikan apakah mereka sudah ada di sorga. Kita baca di Wahyu 7 ayat 9 dan 11. Berapa banyak yang sudah naik ke sorga. Nggak ada, belum ada yang naik ke surga. Nah, makanya buka. Wahyu itu apalagi eskatologi. Males saya suruh buka-buka terus, ngarang aja pelintir kitabnya sendiri. Wahyu 7, diam dulu. Wahyu 7 ayat 9 dan 11. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta itu Pak, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Yesus yang itu di luar dari kota kudus Pak. Itu saya udah paham, itu kitab itu Wahyu itu eskatologi peristiwanya nanti. Dan ini orang ampun, oten jadi oten kenapa kayak gini banget sih? Bagi Allah yang kami akan juga Tuhannya di situ. Bagi anak domba. Nah, dan semua malaikat-malaikat nih Pak nih. Pula. Ada malaikatnya nih Pak, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta. Dan Tuhan itu ketemu di kota kudus itu Pak, lagi diskusi di situ. Di hadapan tahta itu. Jadi inilah surga itu Pak, ada malaikatnya di sini Pak. Iya, makanya itu surga. Ini bukan di surga, ini peristiwanya di Yerusalem. Iya, makanya kalau Wahyu dengerin ya, kalau Wahyu itu memang eskatologi, peristiwanya nanti setelah semuanya manusia mati dan bangkit kembali. Itu nanti mereka pada ke sana. Kalau di Matius 27 ini peristiwa kebangkitan Yesus. Mereka masuk ke kota kudus itu, ke Yerusalem, menampakkan diri kepada banyak orang di sana. Ini peristiwa hoak yang tidak bisa dibuktikan. Anda mencocokkan kepada Wahyu yang gak nyambung. Jadi oten kok kayak gitu amat, melintir ayat kitabnya sendiri. Nah, Bapak paham sekali, itu yang saya jelasin tadi Pak. Bodoh, ya. Itu Amir. Bapak tadi udah akuin itu udah terjadi, benar udah terjadi. Dan itulah yang berlaku sampai sekarang. Dan yang terjadi ini juga sama. Kalau ini peristiwanya sudah terjadi, sudah ada yang duluan masuk ke kota kudus, betul? Iya, ke kota kudus, itulah yang turun dari surga itu. Turun dari sudah surga. Ada duluan. Selain orang-orang kudus, sudah ada duluan yang masuk ke kota kudus, betul? Tidak ada. Lah ini banyak orang ini di mana ini? Ayo. Itu maksudnya banyak orang kan yang dimaksudkan Yesus pada saat dia bangkit. Bukan Pak. Yesus, ini orang-orang bangkit, orang kudus menampakkan diri kepada banyak orang. Iya, yang menampakkannya ini maksudnya itu. Yang berarti di kota kudus sudah banyak orang duluan yang masuk ke sana, betul? Karena kalau kebangkitan itu kan bangkitnya kan roh Pak. Nanti baru kok malah jadi roh sekarang? Maksudnya roh arwah orang mati yang bangkit Pak. Jadi kalau rohnya bangkit, ngapain kuburannya sampai belah Pak? Emang roh nggak bisa nembus tanah? Tubuhnya jadi tanah. Aja nih Bapak ini. Jadi bangkit ke sorga Pak. Rohnya naik ke sorga. Nah, ternyata di surganya sudah banyak orang. Namanya roh. Nah, ternyata di surga ini sudah banyak orang, betul? Sudah banyak orang, benar. Berarti bukan orang kudus yang duluan masuk surga, dan bukan Yesus yang duluan masuk surga, tapi sudah ada orang-orang di sana. Ayo. Bukan begitu penjelasannya Bapak, jangan. Bukan begitu lagi. Kan udah dijelasin dari tadi, setelah kebangkitan Yesus. Bukan di luar, setelah kebangkitan Yesus. Itu ayat panjang itu Pak. Bukan setelah kebangkitan Yesus, maksudnya di situ adalah peristiwanya nanti. Ini peristiwanya sudah terjadi. Nih ya, dibaca berkali-kali. Ini orang-orang juga pada bangkit dari kuburan.
bangkit dari kuburan setelah Yesus bangkit. Orang-orang ini masuk ke kota Kudus menampakkan diri kepada banyak orang. Udah penonton aja lah yang paham lah, Pak Ustadz ini menyesatkan kita ini. Udah jelas ditulis di situ. Setelah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Udah jelas. Ya, tahu dari tadi diulang mulu bacanya. Ya, tahu saya juga. Udah ada di kuburan. Lah, orang ketika Yesus bangkit, orang-orang Kudus juga bangkit dari kubur, betul? Iya, berarti bangkit Nah, setelah Yesus. orang-orang Kudus yang bangkit dari kubur ini masuk ke kota Kudus, betul? Iya. Dan menampakkan diri kepada banyak orang, betul? Iya, iya. Berarti di kota Kudus sudah banyak orang yang menyambut kebangkitan orang Kudus, betul? Maksudnya menampakkan diri Maksudnya kepada manusia, lagi. Pak. Orang itu manusia. Menampakkan diri kepada yang bilang manusia. orang itu Di monyet sorga belum siapa? ada manusia. Di sorga belum Kan ada di sini. manusia. Lah ini kau bilang tadi ini di kota Kudus, di surga. Ya, Ini maksudnya banyak pada orang di saat sini. Dia mau bangkit, itu kan penjelasan pada saat Masuk dia ke mau kota bangkit. Kudus. Aduh, udah jelasin susah banget nih. Arti daripada Mendingan dengerin suara nyamuk. Aduh, kita naikkan dulu tamu yang lagi terpending. Sapa tamu dulu teman-teman. Naik. Ya, assalamualaikum Bang Adil. Sampai bolak-balik dia sendiri bawa tema sendiri ke situ, tapi dia sendiri yang kebingungan. Saya bilang kalau Oten bawa Matius 27 dari 50 sampai 53 sampai 1 perikop bahkan, ya sama aja bunuh diri itu. Serius. Selama kami berdiskusi dengan kawan Kristen, jawabannya itu nggak ada yang tepat. Mendingan, oh itu peristiwanya misteri, kami nggak tahu. Nah, masih mendingan enak kayak gitu daripada dipaksakan ngarang. Assalamualaikum. Mau lari ke... Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau lari kemana juga nggak akan ketemu. Gimana Bang Samsul? Ada yang mau disampaikan Bang Samsul? Gimana Bang Samsul? Ada yang... ada yang suara ngorok wah. Alamak jam. Mobil grosir. Padahal kalau kita baca di ayat lain, kalau nggak salah di Yohanes 3:13 itu tidak ada yang ke surga sebelum Yesus naik ke surga, nggak ada. Di sini malah kalau dia bilang ini di surga, udah ramai di surga nyambut orang. Lucu jadinya. Aduh, ada aja. Bang Samsul, monitor Bang Samsul. Ya, monitor Bang. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasih Alhamdulillah nih. ayat yang gedein, Os. Aku istirahat. Di bawah aja Bang. Terima kasih Kak Tris. Bang Almandari, monitor Bang Almandari. Syahrianti, monitor. Aduh. Halo. Sambil nunggu dan tadi lucu ya. Coba Kristen itu malah nggak pede kalau dikatakan Yesus anak Theos. Ini saya udah kesekian kali loh dapat komplain seperti ini. Maksudnya mereka itu nggak setuju kalau Yesus dikatakan sebagai anak Theos. Padahal itu bahasa kitabnya sendiri. Pendeta kemarin bilang, malah dia menertawakan Kristen. Kalau kau bilang kepada Kristen Yesus anak Theos, akan ditertawakan oleh mereka. Kenapa? Karena tidak dikenal Theos di dalam kekristenan. Loh, saya jadi ketawa. Jadi kalian selama ini ngajarin apa kepada jemaat? Masa kitabnya sendiri menggunakan kata Theos tidak dikenalkan kepada jemaatnya? Dan ini yang keduanya tadi, nggak usah pakai kata Theos lah. Lah, orang bahasa kitabnya sendiri kok nggak disetujui. Lucu memang.
Malu, Ustaz Alif. Makanya tadi ambil kesepakatan. Ya udah, imannya Kristen, Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Nggak bisa dibantah itu. Kalau nggak bisa dibantah ya sama dengan si Ono. Itu jadinya. lagi gimana, mungkin Ustaz Alif punya pengalaman sama siapa tadi, Remason. Ya itu bukti Kristen sejati itu. Jadi kita hargai imannya. Kalau nggak gitu kan bukan Kristen namanya. Nah, cocok. Sepakat Ustaz Alif, sepakat saya. Aduh. Ya, sapa-sapa dulu, Host. Siap, mengerti. Bang Al-Fatih dari Malaysia. Assalamualaikum abangku. Terima kasih Kakak Tri sudah absen. Aku Parkun ARD ya, lanjut ya. Aku standby. Malum mendekati usia 60 jadi harus banyak istirahat. Mengerti. Ini lagi sementara muter-muter ini. Enggak, masalahnya yang daftar tunggu ini udah 4 jam lebih, malah 5 jam. Nah, kita habisin dulu daftar tunggunya. Ini kayak jemaah haji aja ini. Kang Kian udah turun, Kang Kian. Baik, kita naikkan dulu semuanya teman-teman ya. Oma. Bah, alamat yang. Alah. Mati bica. Aduh. Ya turunin aja, Os. Kasihan, Os. Turunin. Ini yang mana? Ngoroin. Yang Zuli itu loh. Oh, Zuli. Oh. Nih. Daftar tunggu ada 30. Ah, Pak Hasan, naik aja, Pak. Pak Hasan, naik aja, Pak Hasan. Nih, aku undang Pak Hasan, Masya Allah. Nah, naikkan. Assalamualaikum, Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini saya kok menjadi menyalip yang lain ya? Apa nggak apa-apa saya menyalipkan yang lain? Enggak ada yang disalip, Pak Hasan, aman. Aduh, ini Kan biasanya musik baru apa datang ini? mendahului kan menyalip tuh. Maklum Bahaya kalau ada musik, jadi bahaya. aman. Aku turunin. Ya, lanjut. Biasanya kan yang baru datang terus mendahului kan disebut menyalip tuh biasanya. Iya. Iya, aman lah, Pak Hasan. Aman. Aman, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Hasan? Gimana? Rumah aman ya? Rumah kemarin habis gempa kemarin aman ya? Alhamdulillah aman. Ya, alhamdulillah aman. Lo habis gempa ya? Iya. Iya. Loh, sehari kita pulang itu Ustaz Alif, besoknya gempa Ustaz. Iya. Daerah mana itu, Pak Hasan? Bandung Selatan, Oh, Bandung Selatan, ya. Arjasari sana yang pusatnya itu. Saya juga tadi subuh di daerah saya gempa. Apa yang digedein? Udah nggak apa-apa Ustaz. Di mana itu? Di Manado gempa juga tadi subuh. Oh. Nyampe sana ya, itunya ya, menjalarnya ya. Di Manado gempa? Pusat gempanya beda. Di Manado gempa? Pusat gempanya Lebih sama-sama gempa bumi kan? iya, pusat gempa saya di dekat Gorontalo. Iya. Waktu sama-sama gempa bumi. Assalamualaikum Iya, betul. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, para guru mohon doanya ya. Saya sekarang sedang diuji, bukan mau pamer, tapi benar-benar saya mengharapkan doanya. Mudah-mudahan segera disembuhkan ya Pak Ustadz. Loh, Pak Hasan sakit apa Pak? Ya,
lagi disuruh mampir dulu ke salah satu rumah perawatan. Astagfirullahaladzim. Sakit apa, Pak? Ya justru itu mau diumumkan tuh nggak elit, Pak Ustadz. Oh ya Allah, yang kemarin itu bukan yang ngomong ke saya tuh. Belum kan. Astagfirullahaladzim. Ini di Rumah Sakit Muhammadiyah. Kabar-kabar di WA Pak Hasan, jangan diem aja. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Hasan ya. Amin. Yang penting doanya Pak Allah ya Pak Hasan. Ustadz Alif minta doanya Pak Hasan. Ustadz Alif. Ya Pak Ustadz. Doakan bersama aja lah kita semua ya. Ya dipimpin oleh Ustadz Semoga Alif. Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya yang dideritanya, tetap diberikan kesabaran dan ketabahan. Semoga juga menjadi asbab digugurkannya dosa, diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Hatur nuhun doanya Pak Ustadz. Iya, buat orang beriman itu tidak ada ruginya dalam setiap kondisi. Ya kan? Lagi sakit pun nikmat. Ingat kepada Allah. Kalau kita tetap sabar, dijadikan penggugur dosa, kan gitu. Kalau sudah sampai tidak ada dosa, diangkat derajatnya oleh Allah. Pokoknya selalu nikmat kalau dalam Islam itu. Nggak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi. Cuma kadang keadaan itu disalahgunakan karena ketidaksabaran kita, justru jadi berbalik keadaan gitu. Padahal cukup kita bersabar kepada Allah, ampun kepada Allah, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya. Tapi kadang manusia hilang kesabaran, malah jadi menyekutukan Allah, malah jadi menjauh dari Allah, lupa akan menyembah Allah dan sebagainya, malah jadi kebalikannya. Padahal Allah udah jamin gitu. Dan Pak Hasan percayalah, insya Allah. Sehat selalu Pak Hasan ya. Semangat. Semangat Pak Ustadz. Siap. Biar Ini nanti coba saya lihat. bisa nginep lagi. Di ruangan ini cuma saya sendiri ya. Nggak ada yang nungguin. Loh kenapa Pak Hasan? Kok nggak Saya ditungguin? mau dirawat di rumah sakit dengan catatan nggak ada yang nungguin. Loh, Udah Kok sepakat gitu? Pak Ustadz. Pribadi Saya nggak mau keduanya ada. ditungguin. Saya nggak mau hanya untuk menyembuhkan satu orang, mungkin menjadi nambah orang yang sakit. Lebih baik yang sehat istirahat di rumah itu Pak Ustadz. Loh. Nah anaknya Pak Hasan apa nggak mau nungguin? Ya mau aja sih, tapi saya suruh pulang. Apa-apa kan saya bisa nih ceritanya nih, ambil apa kan bisa kan, tanpa ada bantuan pun insya Allah bisa. Wah teman-teman Api Jabar harus tahu tuh. Ya nggak usah Pak Ustadz. Kasihan. Loh, harus dong. Gimana sih Pak Hasan? Jadi tidak ada yang nemani ini bukan karena itu, karena saya tidak ingin orang lain yang sehat itu nanti bisa menjadi sakit gitu Pak Ustadz karena menunggu siapapun itu. Itu sudah Gak dari apa-apa dulu. Pak Hasan, setidaknya ada yang menjenguk. Oh iya. Gak harus nemenin kan, minimal ada yang menjenguk, hiburan buat penyemangat Pak Hasannya kan gitu ya. Iya Pak Ustadz. Nantilah saya mampir ke sana Pak Ustadz. Kabar-kabar ya Pak Hasan ya. Insya Allah Pak Ustadz. Ya semangat sih kalau yang khawatir Pak Ustadz. Saya mah tidak pernah punya apa ya pesimistis itu, nggak ada gitu ya. Karena saya sering menyampaikan ke orang yang sakit bahwa tidak ada orang yang lulus ujian tanpa diuji gitu ya. Nggak bisa orang bilang saya lulus padahal tidak pernah diuji gitu Pak Ustadz. Harus diuji dulu dong. Sekapat, Pak. Iya, sekapatnya. Sekapat, benar. Gitu Pak Ustadz. Iya siap. Monggo yang lain mungkin Pak Ustadz ada yang mau disampaikan yang lainnya, maksudnya giliran gitulah. Saya mungkin cukupkan dulu. Nggak tahu dari kemarin ini mata saya selalu berat sambil diketawain sama keluarga. Kalau siang kan ada pada datangnya siang. Tadi juga jam 9 baru pada pulang karena saya suruh pulang. Jadi ya
selalu begitu ngobrol-ngobrol hilang gitu Pak Ustaz. Katanya hilang, nggak muncul, suaranya udah hilang. Itu. Cek. Aman bahasan, Maman. Aman. Ya. Sambil dicari hiburan, jangan kepikiran. Pak Hasan ini termasuk orang kuat loh, bener. Orang sakit kayak Pak Hasan ini, wah 1001 di dunia. Sebenarnya prinsip Pak Hasan itu tidak ada sakit, cuman lagi berkurangnya nikmat aja itu. Betul, Ustaz. Percayalah sama beliau. Kita kenal beliau, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Sehat-sehat selalu lah. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan kita semua ya, diberikan kebaikan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, selamat bergabung buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ya, Pak Joni. Ya, gimana Pak Joni? Ada yang mau disampaikan Pak Joni? Ya, untuk sementara belum ada, ingin mendengarkan aja lah dulu gimana. Oh, Oma agak lain. Itu Mbak Tantri lapar nih kono itu. Gimana kalau Pak Joni aja jadi Oten, mau ndak? Enggak berani Mas. Ya. Iya. Enggak, maksudnya saya iya, maksudnya saya maksudnya gini Pak Joni. Iya. Ya, maksudnya gini, saya butuh satu kursi untuk naikkan teman Kristen. Tadi sempat itu ke belakang tutup dulu lupa nggak dibuka. Ya. Kasih ya. Sama-sama Pak Joni. Pak, yang mana ini ngomongin Pak Joni itu Pak Hasan ini? Pak Hasan ngomong sama Bingung saya. Alamak yang ditanyain Pak Hasan, masih jomblo enggak perawatnya itu? Hostnya butuh gitu. Masih ini. Hostnya butuh perawatan. Dua orang itu. Jomblo. Gas lah host. Ya, jangan sampai dengan jomblo laki-laki, Pak. Aku perlu PDKT jauh-jauhnya. Iya. Aman Pak Joni. Pak Hasan. Ya, kabarin aja Pak Hasan di wilayah Api Jabar biar bisa dijenguk kan. Ya, ada penyemangat lah. Biar cepat sembuh. Kan gitu ya Pak Hasan. Pak Hasan mudah-mudahan cepat sembuh, syafaqillah. Amin. Kalau orang Islam itu saling menguatkan. Iya, insya Allah kita meskipun kita nggak saling kenal, kalau bisa kan kita saling mendoakan lah sesama manusia. Betul. Apapun agama dia, apapun penganutan dia, kita kan nggak memandang dari soal itu ya. Betul. Yang pastinya kita tahu kan kita sesama manusia yang hidup di dunia kan saling mendoakan. Alangkah baiknya kan gitu. Ya betul. Dan saling mencela. Cocok itu. Kita sesama muslim ketika mendengarkan siapapun itu mendapatkan nikmat, kita turut bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Pun sebaliknya ketika ada yang ditimpa kesusahan, itu kita bisa mengucapkan istighfar, bisa mengucapkan mendoakan yang baik. Amin. Ya. Bukan cuma Tapi nafsu makan Pak Hasan enak, nafsu makan aman. Waduh, kalau nafsu makan ini aman, kita lancar. Kalau boleh tahu Pak Hasan sebenarnya sakit apa sih? Diare, makanya nggak elit gitu ya. Mungkin angin gitu ya. Karena ini Pak Ustaz, tapi puntennya ini saya hanya dari cerita dari saya saja. Waktu kita tuh tanggal 17 pagi itu ya ada nasi kotak, nasi box sarapan itu kan hari berarti hari Selasa ya. Sampai Rabu malam tuh saya belum menyentuh nasi. Itu Pak Ustaz.
Waduh. Jadi cemilan kopi gitu ya. Kenapa? Saya sangat puas acara itu. Pertama lancar ya berjalan. Yang kedua kita bisa kumpul dengan para guru segitu banyaknya yang belum tentu di masa depan kita bisa laksanakan atau bisa terjadi lagi Pak Ustadz. Semeriah-meriahnya sesuatu acara itu tidak mungkin ada yang kembar meriahnya Pak Ustadz. Gitu ya. Yang ketiga ya dengan adanya cerita yang seru-seruan di kolam itu. Begitu Ustaz. Jadi jangan berpikir ke sana sampai benar puas gitu ya. Jadi capek itu hilang sampai saking hilangnya tuh sampai nafsu makan juga hilang gitu. Ya Allah, subhanallah banget ini bahasan ini. Istimewa ini bahasan nih. Ya, biasa Pak Ustaz. Mungkin saya aja yang tidak evaluasi ya. Harusnya kan evaluasi mengerti kebutuhan tubuh gitu. Saya juga hilaf di situ, lupa gitu. Bahwa tubuh juga membutuhkan hak istirahat yang cukup, hak nutrisi makan gitu ya. Betul. Betul. Saya aja Pak udah nggak kuat mau live 36 jam, 38 jam. Aduh, nggak kuat saya Pak Hasan. Karena berhubung saya iya kan mikirnya kan aduh belum nikah kita ini kan aduh. Kenapa ke sana? Banyak minum madu. Betul, minum madu. Iya. Labelnya ke buah hijau, gitu ya. Itu enak itu kalau madu udah nikah campur telur ayam itu madu. Tapi jangan banyak-banyak, belum ada lawan. Makanya. Tuh. Kalau ada lawan mah, gas, nggak apa-apa. Kalau saya ya maaf ya sebelumnya ya, saya mau menceritakan masalah pribadi saya untuk menghindari ya namanya sakit kan kalau bisa kan kita cegah ya. Ya, betul. Kalau saya itu dari segi makanan, apapun memang saya nggak ada pantangan. Ya maaf. Cuma kalau untuk selera masalah garam, saya kalau bisa saya hindari kalau soal garam. Makanya kalau istri saya masak misalnya itu, saya sukanya tuh makan tuh yang tawar-tawar, kayak ikan itu harus cuma direbus aja. Goreng pun tetap tawar juga, nggak ada asin, nggak ada garam rasa manis asam nggak ada. Iya. Itu yang saya sangat hindari. Terus yang kedua, rendeman air ini loh, orang habis masak nasi dikukus itu, sebelum dikukus kan setelah dinaikkan ke kukusan itu kan masih ada kerak-keraknya itu kan direndam sama air minum, terus dimalamkan 1 malam di atas genteng atau di atas atap itu 1 malam. Itu enak loh kalau buat untuk di badan, terutama pinggang belakang ini loh, tulang belakang. Itu keraknya ya, kerak nasi. Sering saya pakai itu kayak gitu. Terus ya maaf lagi, saya suka mengkonsumsi barang mentah. Misalnya ini pribadi saya sendiri loh ya. Saya nggak mengajarin juga, ya cuma ini menceritakan pribadi saya sendiri. Bapak-bapak kan tahu yang namanya cumi-cumi itu kan, sotong segala macam. Itu saya 1 minggu sekali mengkonsumsi 1/2 kilo. 1 minggu sekali. Mentah, ya mentah itulah, tanpa direbus, tanpa apapun. Dikasih yang cuka bahaya itu tintanya. Ya Tintanya itu yang bahaya. Ya, yang pasti itu tintanya yang kata Intinya mau itu mateng mau itu mentah, yang penting saya mau pamit tidur. Udah jam segini. Siap, Gitu ya Pak Hasan, Ustadz Alif, host, dan juga Pak Joni, Bang Madu Kuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau ada khilaf ya. Mohon maaf kalau ada khilaf. Bang Dardi. Siap. Kalau ada benarnya berarti benarnya datang dari Allah. Kalau saya salah hostnya. Lanjut. Bisa pula saya yang salah, Bah. Ya Allah, ya Rabbi. Joko Kendel monitor, Bang Joko. Bang Joko monitor. Saya tadi nge-live
jam 8 lewat Bang Madu. Ya, mantau aku. Iya. Mantau doang, nggak nanya tapi mantau doang. Jadi live-nya jam segitu kan. Jadi walaupun agak telat live-nya, memang saya sudah ada janjian gitu. Jadi alhamdulillah walaupun beberapa jam nge-live sampai sekarang kan tetap itu apa produktif gitu loh. Gitu kan. Jadi Yang produktif. Yang penting sampai subuh lah. Nah, gitu. Intinya gitulah. Iya. Kalau Pak Hasan ini udah lama sakitnya? Baru 2 hari di sini. Oh baru. Sudah 2 hari ya. Jangan lama-lama dong. Ya jangan sampai lah kalau lama-lama, kasihan. Kemarin malam masuknya pada maghrib. Ini malam kedua. Mudah-mudahan besok sudah boleh pulang, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan cepat sembuh lah Pak. Tapi kalau diare itu biasanya kan, iya biasanya kan kalau diare kan itu ada bakteri yang masuk biasanya Pak ya. Iya betul, biasanya gitu. Dari makanan lah intinya. Tapi lebih baik kemasukan bakteri daripada kemasukan doktrin Pak. Gitu ya, betul ya. Iya betul. Daripada sakit lebih baik kaya raya ya. Oh saya yang namanya suntik itu aja belum pernah sama sekali seumur hidup saya belum pernah ngerasain. Saya umur 42 tahun ini belum pernah ngerasain suntik. Gimana Karena sakitnya suntik? ada hidup keseimbangan juga Pak Hasan, ada hidup keseimbangan di mana ada orang kelebihan uang tetapi di sisi lain dia asam urat, kolesterol, darah tinggi. Betul lah paling enggak. Itu yang bisa dia makan hanya ya bubur sama garam, ya kan, dicampur, ya kan, buburnya biar ada asinnya. Makan singkong gitu ya.